Iya, jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Topik kali ini masih melanjutkan video yang lalu ya. Ini saya canangkan untuk ah, di- iya. Jadi saya udah sekitar dari ini jam 8 malam. Jadi dia makan tuh habis maghrib. Setelah jam 7 saya temani dia curhat. Nah, ini setelah jam 8. Nah, kelihatannya tadi udah mulai diam tuh. Jadi kan jadi mama kan tadi udah mulai diam. Nah, sekarang nah kan saya bilang kan mama, nah, dia nggak paham gitu kalau dia itu mama saya. Neng Yun. Ya, nah sekarang kita bikin videonya. Nah, jadi gini pemirsa, jadi kalau ini dia udah selesai curhat, kemudian saya keluar gitu ya, mengerjakan yang lain. Nah, dia tuh kayak gelisah gitu. Jadi dia buka-buka pintu gitu, nyari-nyari saya gitu. Jadi akhirnya apa tuh dalam beberapa kali saya coba ulang, akhirnya ternyata efektifnya begini. Ini aja temu ide ini juga nggak dari awal gitu. Jadi ibu saya tuh senangnya di kamar sebenarnya. Cuman waktu itu dia jadi keluar itu dia sebenarnya bukan mau jalan gitu, nyari saya sebenarnya. Jadi akhirnya ya udah saya yang di sini akhirnya apa seperti ini ya buat videonya gitu. Nggak tahu nantinya akan seperti ini terus atau gimana gitu. Tapi untuk sementara ini ibu saya ini senang kalau seperti ini. Anda kan bisa lihat kan dia bisa berjam-jam tuh apa tuh betah gitu, ya kan? Apa saya ngomong apa dia malah sekarang kadang nimpalin gitu kan? Seperti nyimak gitu, ya kan? Nah ini juga saya udah sediakan minumnya, kue kesukaannya gitu ya. Nah ini, nah ini pemirsa ya. Jadi dia tuh kalau dua ya, dua seperti ini ya. Saya sediakan dua-duanya ya. Jadi air minum dengan kuenya gitu ya. Jadi dia tuh kelihatan bingung gitu ya kan. Nah, saya paham gitu. Jadi ini kapasitas otaknya itu udah mengkerut sekali gitu ya. Jadi kapasitas mungkin dikit. Nah jadi akhirnya yang pernah saya ulas di video apa oh iya. Jadi iya bener. Ya itu kan senang dia kalau saya perhatikan, saya timpalin gitu ya. Itu tuh makin lama makin bagus gitu, makin stabil gitu, ya kan? Tadinya nggak mau seperti ini, duduk diam gitu nggak mau dia. Iya, maunya tuh jalan gitu ya. Nah ternyata dia jalan-jalan itu tuh karena dia merasa asing di sini gitu. Padahal ini rumahnya. Oh iya, jadi dia nyari rumah yang waktu masa remajanya dulu. Jadi karena memorinya kan digrogotin gitu ya. Terus saya pernah ulas di video yang paling pertama. Jadi dia udah tidak ingat kita lagi. Yang dia ingat tuh justru masa-masa lalunya. Waktu dia masih dalam usia remaja. Termasuk rumahnya sendiri. Jadi rumahnya tuh, jadi di ini kan rumahnya, dia merasa asing di sini gitu. Dia cari rumahnya di jalan gitu. Itu saya sempat bingung gitu. Gimana caranya gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir, wah saya harus bertindak sebagai bukan pengasuh atau anak atau gimana terhadap dia. Justru saya harus berusaha sebagai kawan gitu. Kawan yang apa seusia remajanya gitu. Nah, ini baru itu solusi itu juga lama saya dapat itu ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi dia merasa tenang gitu. Jadi dia nggak cari-cari mamahnya lagi, maksudnya nenek saya gitu kan.
Tadinya cari-cari terus, mak mana gitu kan, dia manggil mamahnya tuh mak gitu ya. Mak mana, saya sampai bikin TV ya, pasang TV gitu untuk menunjukkan foto emaknya waktu. Cuma sebentar aja itu. Solusi itu efektif gitu ya. Ternyata dia tetap cari rumahnya lagi gitu ya. Jadi akhirnya saya coba nih berlaku sebagai kawan dia gitu, bukan sebagai anaknya gitu. Nah itu efektif. Jadi dia mulai tuh melupakan emaknya, nenek saya gitu ya. Mulai melupakan emaknya, mulai sedikit cerita soal bapaknya ya kan. Nah dia tuh bangga sekali sama bapaknya gitu ya. Karena terus terang kakek saya itu apa tuh, dia bilang supir ya, supir. Cuman dia tuh apa ya, kayak jagoan gitu di kampungnya itu dulu ya, ditakutin orang banyak gitu prinsipnya. Nah itu, nah ini dia bangga sekali tuh menceritakan itu. Jadi ini mama saya itu, jadi ada kejadian ya yang menurut kita membuat dia depresi. Nah ini tuh kelihatan bahwa di situ tuh dia menceritakan, wah kalau aja ada bapak saya gitu, semacam itu gitu ya. Jadi soalnya bapaknya itu yaitu yang saya bilang tadi ya, yang ditakuti orang gitu prinsipnya ya kan. Nanti situ. Ya ini makan ini. Iya. Jangan di sini aja Nya, di sini aja Nya. Jangan kemana-mana, jangan kemana. Nah ini sok makan dulu di dia Nya. Ntar dia barusan kan mau kemana gitu. Gitu. Barusan Neng Yun mau kemana Nya. Ya kan. Betul ya kan. Iya. Iya. Nah itu kan, yang penting nyampe dia mau curhat apa gitu kan. Barang iya. Iya. Seperti itu pemirsa. Jadi karena dia merasa menganggap saya kawannya gitu kan. Jadi gitu kan. Iya, jadi dia curhat gitu kan. Nah itu kita usahakan itu nyampe ya. Oke. Udah berapa lama nih prolognya? Minum dulu pemirsa. Ini minum ibu saya sebenarnya. Oke, jadi kemarin kan kemarin di video yang lalu saya ceritakan, sebenarnya itu berhenti tengah sebenarnya, itu video yang kemarin itu ya, yang soal turbulence itu. Nah karena waktu itu kan saya ambil ininya waktunya itu deket-deket ke jam 11 ya, karena saya ngejar supaya dia tidur jam 11. Ternyata sebelum jam 11, setengah 11 dia udah mulai ngantuk tuh, makanya saya cut itu waktu itu kan. Jadi dari rencana 3 jam cuma 1,5 jam. Nah ini saya ambil waktu dari jam 8 ini. Jadi saya akan coba saya coba ulang lagi ya, pelan-pelan ya, yang soal turbulence itu. Jadi kan Anda bisa lihat di playlist. Kalau saya mulainya dari 150. Saya udah terangkan ya kenapa saya 150 ya mulainya ya. Itu terdiri dari 115 mulainya 115, 117. Kenapa di 115? Karena kan bilangan prima ke 114 yaitu 619 itu saya udah terangkan itu. Ada. Jadi dari sumbu X yang 1000 itu pasangannya dengan 619 itu. Jadi sumbu X itu yang satu tahap yang dalam 1000
iya dalam 1000 dengan apa tuh di situ tiga tingkat ya, 10, 100, 1000 kan, 10, 100, 1000. Nah pasangannya itu yang 619 itu. Nah supaya dia berpasangan dengan 619 itu yang angka prima ke 114 tadi, jadi satunya tuh dikasihkan kan ke apa supaya menyatu ke dalam satu sistem ya kan. Jadi sisa 618. Jadi 618 dengan 1000 itu kan saya sudah jelaskan di video yang kemarin itu dikenal perbandingannya itu dikenal dengan nama golden ratio ya. Itu sudah ditemukan lama sekali gitu oleh seorang masih muda sebenarnya orangnya itu waktu menemukannya itu ya kan. Mau kemana? Apa? Yang mana? Itu? Nggak apa-apa itu, biarin aja. Nyak, masuk di sini, sini. Biar, nah ini ibu saya nih pengen bergerak ya. Saya coba tahan dulu ya pemirsa ya, biar dia nyaman gitu. Ya kan? Ini juga saya udah sediakan bantalnya di sini. Jadi kalau misalnya dia keburu ngantuk, dia bisa senderan di sini, gitu. Tuh udah mulai diam kan, pemirsa. Jadi kembali ke yang tadi ya. Jadi golden ratio itu, iya. Jadi itu ada yang unik gitu di situ pemirsa. Jadi 619 dikurangi 1 kan, satunya masuk sistem. Jadi sisanya kan 618. Jadi 618 itu adalah gabungan dari teorinya Ganchard ya kan? Ganchard ya. Ya, teorinya Ganchard yang dia tuh merefleksikan tata surya, kemudian dengan sisanya dari 618 kurangi 329 ya menjadi 289. Nah, yang saya bilang di 289 itu adalah padanan dari EMC kuadrat ya kan. EMC kuadrat. Nah, ini tata surya yang 280% itu alam semesta gitu ya. Alam semesta karena C kuadrat. Jadi di situ tuh sebenarnya yang 200 di situ 289 kan, 200 di situ adalah layar dari dari tahap yang sekarang menuju tahap berikutnya. Sedangkan yang 329 itu adalah pembagian 3 layar yang 10, 100 ke 1000 ya kan. Nah, itu. Jadi antara bilang Fibonacci kan itu iya. Itu kan 618. Nah, akar dari 1000 bilangan prima dalam angka 1000 itu kan 168 ya pemirsa. 168 ya bilangan prima dalam angka 1000. Yang tadi berapa? 618 kan angkanya itu juga ya. 168 ya kan, 618 ya kan. Jadi yang di sini yang pindah itu angka 6. Yang di 168 dia ada di tengah, di 618 dia ada di pinggir. Betul nggak? Jadi 3 angka ini bermain di situ gitu. Nah, hubungannya sama turbulence. Jadi Anda bisa klik ya di playlist nomor 117 ya, 117 yang di situ ada saya uraikan tentang bilangan prima kompleks ya. Itu kan ada skema ya, skema yang saya terjemahkan dari hipotesa Riemann ya kan, yang 23 ya kan, 23 kemudian
Jadi ini ada di dua video sebelumnya ya. Itu 23 berpasangan dengan 23 berpasangan dengan 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi sini ada 2, di sini ada 6, ya kan? Jadi itu saya terjemahkan tuh dari 23. Bagaimana perjalanan dari 23. Nah, 23 ini dari mana kan? Nah ini kan saya udah cerita bahwa dalam otak itu ada 5 bagian, ya kan? 5 bagian. Nah, itu saya terjemahkan dengan 23 ini. Jadi pembagian layarnya itu satu dipegang angka 2, satu dipegang angka 3. Nah, kalau dijumlahkan kan 5. Itu menuju ke 1000. Tapi karena 2 dan 3 ini bilangan prima, berarti dia itu menuju ke jumlah bilangan prima dari 1000. Jadi 168 itu kan. Jadi 2, 3 menuju 168. Cuma di skemanya itu layar pembagian layarnya saya simpan dulu. Jadi 2, 3 menuju ke 68. Jadi 168 kan. Satunya itu simpan dulu. Jadi maksudnya itu di sini mereka itu berfungsi sebagai default. Karena kalau 168 kan udah masuk ke non default. Itu yang saya buat ya kan, dari 115 itu kan. Karena bilangan saya udah dari prime hexagon itu berakhirnya itu di 114. Itu default ya kan, default sehingga saya masuknya di 115 menuju ke 168 gitu ya, di 168. Nah, 115 ke 168 itu non default ya kan. Jadi satunya default, satunya non default. Saya kan udah cerita P sama dengan NP itu ya. Jadi defaultnya P, non defaultnya NP ya kan. Jadi yang satu yang harus benar, karena bukan harus benar, maksudnya dia tidak bisa tidak benar, jadi tidak bisa salah. Yang satunya itu default, sedangkan yang penggunaan dari sel otak yang bisa benar bisa salah itu non default. Itu yang saya bikin di playlist 115 sampai 168 masuk ke 169. Nah, di 169 ini kurangi lagi layarnya 100 untuk masuk ke default jadi 69. Nah, itulah yang solusinya yang nanti akan diputar. Ya kan? Kenapa bisa diputar? Nah, kan saya udah cerita di video yang lalu bahwa kan dari 168 ke Gancar 329 ke alam semesta 289. 289 itu berfungsi sebagai C kuadrat. Jadi 200-nya di situ sebagai layar maaf ya pemirsa. Layar yang menuju ke tahap berikutnya. Jadi di situ jadi di situ C kuadratnya kalau 89 ya kan, dimasukkanlah yang 200 sebagai fungsi C kuadratnya. Berarti 89 kuadrat kan. 89 kuadrat itu bilangan primanya itu 1000. Jadi 1000 balik lagi ke 1000 ya kan. 168 ke 329 ke 289. 289-nya itu adalah 1000. Balik lagi jadinya ke 168, 329, 289 balik ke 1168, begitu terus. Jadi itu yang saya bilang bahwa algoritma default, algoritma alam semesta ini itu satu skema gitu, satu skema. Kan saya sebenarnya bilang maksudnya satu skema ini, misalnya Anda masak gitu kan, masukin telur. Masak air gitu ya, masukin telur, menjadi telur rebus kan. Kemudian Anda dengan panci yang sama, dengan air yang sama, jumlah air yang sama maksudnya ya, masukin beras, jadi masak nasi kan. Padahal si telur rebus ini dengan nasi ini lain kan, lain bentuk gitu kan.
Padahal algoritmanya di situ sama, masak juga gitu. Jadi kalau di alam semesta ini yang seperti yang saya ulang tadi, 168 dari 1000 menjadi 168, 329, 289, balik lagi ke 1168, 289, balik lagi itu yang masak itu tadi, ya kan? Cuman masuknya lain, yang satu masuknya telur menjadi telur rebus, yang di atasnya lagi mungkin ya nasi gitu, beras gitu kan, beras masuknya lagi jadi nasi gitu, semacam itu. Padahal di kumpulannya itu dalam satu tahap itu sama, itu juga. Nah itu kan kenapa bisa begitu? Karena fungsi angka-angka tadi, ya kan? Fungsi angka-angka inilah yang mengatur semuanya seperti itu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mempunyai bilangan prima. Itulah makanya di dalam hipotesa Riemann dia bisa membuat suatu rumus formula sehingga menjadi kurva. Nah kurva itu diuji nih sama bilangan kompleks, ya kan, sampai 10 triliun. Bayangkan tuh, betul terus, ya kan. Nah, nggak tahu kalau setelahnya ya, tapi yang saya dengar di situ, bukan saya dengar, saya baca itu 10 triliun. Nah itulah nanti yang akan dipakai untuk iterasi gitu. Saya akan pakai metode itu untuk iterasi. Jadi walaupun, jadi yang menjadi masalah di situ, iya, minum aja, ini minum aja. Jadi yang jadi masalah itu di hipotesa Riemann itu adalah, hipotesa Riemann itu menduga bahwa seterusnya sampai angka berapapun juga, ya kan, sampai mungkin triliun itu akan tetap begitu. Nah itu belum terbukti sampai sekarang gitu. Itu. Tapi buat saya sih nggak usah mikirin sampai angka berapa ya, 10 triliunnya udah cukup buat saya kan. Yang saya bilang kan bahwa di otak itu nggak sampai triliunan gitu sel-selnya, itu sekitar miliaran ya, saya udah baca ya. Jadi dengan metode walaupun hipotesa Riemann itu belum ada solusinya, buat saya udah solusi gitu untuk saya pakai di algoritma itu gitu. Sama juga dengan P sama dengan NP itu juga kan jadi kasus. Apakah benar seperti itu? Nah, menurut saya sih benar. Ya kan, saya bilang bahwa itu untuk benarnya itu ya, benar untuk otak. Ya kan, karena sel otak itu satu-satunya di alam semesta yang bisa dipakai, boleh salah boleh enggak. Tapi di luar sel otak, ya kan, termasuk apapun juga ya, termasuk pembuatan algoritma yang membuat sel otak tadi itu harus dipakai secara benar, harus membuatnya benar. Karena kalau salah terjadilah Alzheimer seperti ibu saya kan. Nah itu yang jadi di algoritmanya ini ada algoritma default, ya kan, karena dia yang tidak boleh salah tadi kan, harus benar. Jadi skema bilangan prima di situ kan. Nah itu yang saya akan coba cari di algoritmanya dari video 1000 video itu, algoritma mana yang di otak mama ini yang tidak ikut default. Nah di situ saya akan coba cari gimana cara untuk mengembalikannya ke default gitu kan. Nah itu baru pertama ya. Kemudian waktu penggunaannya harus non default, betul kan? Sekarang ini ibu saya justru penggunaannya menuju default. Nah itu yang saya bilang super jujur, tidak bisa memendam, tidak bisa berpura-pura, tidak bisa bohong, ya kan? Itu kan udah menuju ke bilangan prima kan? Nah itu, jadi ada dua di sini tahapnya nanti. Satu, memperbaiki algoritmanya supaya mengikuti default, tapi menggunakannya bagaimana supaya tidak default, gitu kan? Itulah yang jadi P sama NP itu itu sebenarnya saya pasang di awal, ya kan, di 115. Sebenarnya itulah yang paling sulit sebenarnya pemirsa, ya kan. Jadi itu udah menuju, kalau menurut saya ya, karena kan itu sudah menuju ke
apa tuh ya, ke spesifik dari manusia ada di alam semesta gitu. Jadi menurut saya punya ini ya, karena saya belum ada menemukan di luar sel otak yang bisa dipakai, boleh benar boleh tidak gitu kan. Jadi situ di 115 playlist 115 saya bilangnya tolerable ya kan. Jadi maksudnya kita mau mikir salah mau mikir benar tuh ada toleransinya gitu ya. Jadi ada batasnya gitu ya. Jadi nggak walaupun kita benar atau salah juga ada toleransinya itu. Jadi nggak boleh terlalu salah juga. Nah mungkin pada saat suatu ketika ini terlalu salah gitu mikirnya gitu kan, sehingga algoritma yang terlalu salah ini membalik gitu ke algoritma defaultnya yang tadi ya kan, yang membuat sel tadi kan, sehingga itu semelit di situ kan, saya bilang kan ada yang terbalik gitu kan di situ. Itulah yang menyebabkan sel-selnya rusak gitu ya kan. Jadi ini saya coba begini ya sekarang pemirsa ya, supaya ibu saya agak betah ya, karena dia mungkin merasa dicuekin ya saya bicara sendiri. Nah gini ya, mungkin ya apa-apa ya pemirsa, coba ya sekalian saya praktek ya, kalau bagaimana saya kalau ibu saya curhat ya. Nah seperti ini biasanya pemirsa posisinya gitu ya. Nah gitu ya, saya sambil nerangkan. Ibu saya tuh bisa ngelihat saya gitu ya. Itu enggak harus siapa. Nah itu, jadi dia kan ada halusinasi di sini ya. Jadi ada halusinasi, itu siapa katanya, kan tadi bilang begitu. Nah itu saya udah terangkan tuh, ada videonya bahwa untuk penderita, iya untuk bisa nggak apa-apa ya, saya ngadep ke ibu saya ya, supaya dia merasa dia curhat, itu saya tanggapin gitu ya. Jadi ya, untuk penderita Alzheimer ini pemirsa, itu dia mengalami halusinasi ya, mengalami halusinasi, sehingga dia melihat jadi halusinasi itu melihatnya seperti bergerak gitu, makanya dia sering panggil itu siapa, padahal itu enggak ada siapa-siapa, atau itu barang yang tertentu gitu ya, yang atau warna tertentu. Itu kan ada videonya. Itu kalau waktu itu mama saya bicara dengan jaket gitu kan. Nah dengan jaket itu seperti ke orang lain gitu ya kan, padahal jaket makan nggak hidup gitu kan. Nah di situ jadi itu saya udah ada videonya ya, bahwa itu ibu saya itu melihat kita itu dengan kapasitas otak yang makin menurun karena kebanyakan sel yang rusak tadi ya kan. Nah itu terbukti pemirsa. Nah benar, itu di playlist nomor berapa ya, nanti saya cek lagi ya pemirsa, tapi ada video saya masukin di playlist. Jadi di playlist itu nggak semua video yang saya buat pemirsa, jadi ada video yang menurut saya penting untuk dijadikan referensi ya. Salah satunya adalah jadi ceritanya itu video, jadi ada video itu yang menceritakan bukan menceritakan ya, aktual dari nah lihat pemirsa ya. Saya kan perhatian, nah itu kan lama tuh dia itunya kan, nah dia tuh puas kan gitu. Nah itu si video itu aktual dari kisah nyata ya, betul aktual ya, kisah nyata seorang pelukis kalau nggak salah berkebangsaan Jerman ya, saya lupa ya, itu namanya siapa gitu ya. Nah itu dia, itu kan dia seniman yang ternama lah pada zamannya ya. Jadi kalau nggak salah dia meninggalnya itu 2001 kah ya. Nah, itu jadi dia itu tadinya kan melukis wajah itu ya, melukis wajah itu dengan bagus banget gitu ya.
dengan suatu ya seniman namanya ya. Jadi melukis wajahnya juga nggak seperti kita mungkin aja gambar bagus ya kan, tapi nilainya itu nggak banyak gitu kan. Nggak saya seniman yang ternama itu dia dia melukis sesuatu itu dia dengan mencurahkan apa tuh keahlian dia sehingga hasilnya itu luar biasa gitu ya. Jadi pada saat awal-awal seperti itu gitu, dia karirnya bagus banget gitu ya di seni lukis itu ya. Jadi kemudian dia mengalami itu yang sama seperti ibu saya kan, banyak lupa apa semacam gitu ya. Kemudian dia memeriksakan gitu kan, ternyata sama dokternya ketahuan bahwa dia itu mengidap Alzheimer gitu kan. Itu udah. Nah, walaupun dia tahu dia mengidap Alzheimer, nah mungkin karena seniman ya, jadi hidupnya mungkin dari situ atau memang dia itu tidak puas kalau tidak melukis ya kan. Akhirnya sampai meninggalnya itu dia terus membuat sketsa gitu kan, sampai dikumpulin itu sketsanya itu. Jadi waktu awal-awal itu ya, si sketsanya itu ya namanya seniman ya, bagus banget ya. Kemudian dia kalau nggak salah ada 10 sketsa ya dikumpulin sama itu ya yang buat videonya itu. Nah, itu kelihatan itu geraknya itu ya. Jadi sampai akhirnya itu dia buat sketsa dirinya sendiri ya. Jadi dia melihat mungkin di cermin atau gimana gitu ya. Dia dia tuh bikinnya tuh makin aneh gitu pemirsa. Jadi dan anehnya tuh bertahap gitu. Anehnya tuh bertahap. Jadi apa? Tadinya tuh misalnya wajah gitu ya, ada mata, hidung, mulut gitu ya. Lama-lama tuh dia itu aneh banget itu, merinding pemirsa lihat itunya. Jadi dia itu melihat seperti itu gitu. Jadi sampai akhirnya tuh dia melukis wajah doang, sampai tidak ada matanya gitu. Macam itu pemirsa. Jadi iya, jadi itu saya udah paham itu. Jadi kenapa penderita Alzheimer ini mengalami halusinasi? Jadi dia melihatnya nggak seperti kita lagi gitu pemirsa. Karena dengan kapasitas otaknya makin sedikit-sedikit menurun gitu. Nah, itulah yang membuat dia melihat itu tuh seperti barang aneh gitu. Ya kan, nah, makanya dia coba untuk berkomunikasi dengan itu barang itu ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya itu ya, kalau balik lagi ke teori tadi, jadi itulah yang dia itu menuju suatu keadaan si skema otaknya itu makin yang saya bilang kan. Anda bisa cek ya perbedaan antara otak Alzheimer dengan dengan otak yang sehat gitu ya. Jadi otak Alzheimer itu jadi si otak si Alzheimer itu mengkerut gitu ya. Jadi kayak dikompres, kayak diremes gitu ya, kecil. Nah, di situ itulah karena sel-sel rusaknya tadi kan, sehingga otaknya jadi seperti itu gitu. Nah, saya udah bicara berapa lama nih, hampir 45 menit ya. Iya, bisa. Jadi bisa, nah seperti ini pemirsa. Jadi kan dia nanya, kita jelaskan aja seperti apa yang penting ya. Dia juga nggak ngerti apa kita ngomong gitu kan. Jadi kita yang penting kita serius gitu menanggapi dia nih. Seperti sekarang ngomong sama dia kan serius kan. Padahal saya lagi ngomong sama Anda. Nah, dia udah senang, udah begitu kan. Seperti itu aja pemirsa. Nggak terlalu ribet gitu. Yang penting nyampe. Dia perhatikan kita perhatikan dia. Udah, jadi dia merasa apa yang ingin dia curhatkan apa tuh iya
Ah, ah. Iya benar. Nah kan kalau kita perhatikan ya kan langsung betah kan. Nah tapi masalahnya satu juga pemirsa. Begitu saya kalau dia belum puas, saya keluar dari kamarnya. Oh dia ini langsung ke pintu gitu kan nyari saya gitu. Seperti itu. Jadi kita apa yang kalau dia curhat terus usahakan sampai dia pada saat tempo itu habis gitu ya. Itu eh, itu saya lihat makin lama makin stabil gitu ya, apanya, situasinya itu ya makin terkendali gitu. Situasi makin terkendali ya. Nah itu pemirsa. Jadi kalau kita kita ini harusnya di prolognya. Tapi karena ibu saya barusan seperti itu, jadi saya usahakan untuk apa, sekalian praktek lah ya, praktek ya kan. Apa yang saya sering ceritain ya kan, bagaimana kita menghadapi para penderita Alzheimer ini gitu ya. Ah, ada seperti udah. Nah ini kebetulan ibu saya lama sekali nih, ya, jadi mungkin sejam lebih gitu kan. Kelihatan belum puas gitu dia. Untuk kemarin-kemarin kan Anda bisa lihat videonya udah diem, udah menikmati makannya gitu kan. Sekali-kali perhatikan saya gitu ya. Nah ini kelihatan dia belum belum puas gitu. Jadi saya ambil posisi seperti ini gitu. Ini agak tersumbat dikit ya, nggak apa-apa ya pemirsa ya. Sekalian ini kan Alzheimer nggak hanya teori aja kan, tapi praktek juga ya. Nah ini juga nanti di salah satu video yang akan saya canangkan di 1000 video itu akan salah satunya nanti akan mengarah ke sini. Jadi ini mungkin video di salah satu video yang 1000 yang apa tuh, menuju ke sel saraf yang merepresentasikan cara dia berkomunikasi. Seperti itu pemirsa. Jadi kan sel otak itu kan sel otak itu kan ada 5 ya kan, kiri kanan. Nah itu yang apa dari 5 ini kan masing-masing fungsi, ini fungsi apa. Nah salah satunya kan fungsi komunikasi. Nah dengan 2 dengan 3 tadi, nah kita kembali lagi ya. Iya udah. Nah dan ya 2 dan 3 ini kita cari nih. Makanya saya bilang di 115 itu ada deep learning ya, deep learning. Deep learning itu maksudnya simpelnya itu adalah pembagian dari area di otak, ya kan? Itu kan terdiri dari bermiliar-miliar sel neuron ya. Tapi dia fungsinya itu secara apa? Global itu ada 5 gitu kan. Nah, itu nanti saya bagi itu 2 dengan 3 tadi ya. 3 di kiri dan 3 di kanan. Cuman ini kan saya bilang dia itu akan menuju algoritma tadi yang saya bilang masak tadi kan. Nah, ternyata algoritmanya itu adalah fungsi angka 1000. Nah, itu kan Anda bisa inilah ya. Kalau saya ulang lagi nanti panjang lagi ceritanya ya. Jadi prinsipnya saya dapat 1000 itu dari laba-laba. Itu ada videonya ya. Kalau di depannya itu nanti di deskripsi saya cantumkan. Itu si laba-laba ini bentuk sarangnya tuh X gitu pemirsa. Nah itu matching banget gitu dengan yang saya ulas gitu untuk teori ini. Jadi anggap aja itu di sumbu X gitu. Di sarang laba-laba itu ya. Itu di playlist nomor 119 saya hitung itu. Jadi kan tadi kan 168 bilangan prima di angka 1000 ya. Jadi itu yang menjadi kromosom apa itu ya, itu adalah 168 dikurangi 29. 29-nya itu adalah bilangan prima di angka 10 dan bilangan prima ditambah bilangan prima di angka 25. Nah, ternyata angka 29 ini juga adalah bilangan prima urutan ke-10.
Nah, 10 lagi muncul di sini kan. Jadi 10 ini, 10 yang saya ulas di video yang untuk playlist 116 itu 10-nya tuh berulang muncul lagi di angka 29 ini. Coba kita hitung ya. Ini 10 jari ya, 10 jari ya, 10 jari. Jadi kalau saya hitung angka prima di 10 ini ujungnya harus 29 kan. Coba saya hitung ya. Ini kan di angka prima pertama 2, angka prima kedua 3, angka prima ketiga 5, angka prima keempat 7. Ya kan? Makanya di 10 itu ada 4 angka prima. Kemudian kita masuk di setelah angka 10 ya. Angka prima kelima 11, angka prima ke-6 13, angka prima ke-7 17, angka prima ke-8 19. Nah, 19 itu ya, itu istimewa juga tuh pemirsa ya. 17 dan 19. Angka prima 17, angka prima ke-19. Kemudian angka prima ke-9 itu, nah ini istimewa juga pemirsa. Angka prima ke-9 itu 23. Itu jumlah kromosom kan. Jadi setiap angka prima itu mempunyai keistimewaan masing-masing dan luar biasa pemirsa, luar biasa masing-masing itu. Ya, jadi kan kemudian dari 23 kan angka prima ke-9. Nah, masuk ke angka prima ke-10 berapa? Tadi 29. Ya kan? Jadi di sini angka 10 ini memainkan peranan penting, gak hanya jumlah dari area otak tadi yang 5 tambah 5 tadi, ya kan? Sampai jadi coba Anda diulang lagi kan, dari angka prima dalam angka 1000 itu ada tadi 168. Kemudian kalau kita masukin ke kromosom, ke skema sarang laba-laba itu, ya kita kurangi dengan 29. Jadi di sini angka 1000-nya 168 kan dikurangi angka prima ke-10 29. Betul kan? Nah, itu menjadi 139. Nah, sekarang kita lanjutin nih. Ya kan, setelah angka 1000 tuh gimana ini skemanya? Sampai muncul angka 10.143. Itu kan? Nah, itu gini pemirsa. Nah, ini jadi dari skema Gantt chart itu ya pemirsa ya. Kita sekarang mulai masuk ke ke gap ya. Jadi sebenarnya video ini untuk gap ya. Jadi iya. Jadi benar. Jadi di Gantt chart itu saya temukan itu ada ya, saya ulas di kalau Anda playlist nomor 115 itu TensorFlow itu. Nah, itu di salah satu halaman, cari aja yang paling terakhir ya kan, itu saya ulas itu pemirsa. Jadi bahwasanya untuk di Gantt chart itu saya temukan tiga angka yang paling mempunyai tensor yang paling tinggi di antara semuanya dalam skala 100 ya. Jadi mungkin untuk semua angka ini malah jangan pemirsa ya. Jadi yang pertama ada 19 tadi ya. Kemudian 43 ya kan. Kemudian 71 ya, 71. Nah, yang 71 kan saya udah ceritakan tuh. Kalau 71 itu dapatnya justru dia mengapa dia paling kuat terakhir, karena dia pegang tuh si tata surya ini sehingga muncul angka 71. Jadi 400 dikurangi 300 gitu kan.
Ah, iya, cari. Jadi iya, jadi dari 400 dikurangi 330 itu menjadi apa tuh 70 ya kan, 70 plus satu layar jadi 71 ya kan. Nah, jadi itu gimana hubungannya sekarang dengan 43 dan 19. Nah, kalau 19 kan saya udah ceritakan tuh di hipotesa Riemann bahwa yang satu itu loopnya paling gede itu 19, yang satunya lagi loop 18 ya kan. Itu yang menjadi saya udah ceritakan di video yang persis sebelum ini bahwa di sumbu X-nya tuh yang 19 keluar 3 angka yaitu yang dipegang oleh laba-laba, yaitu 30, 36 dan 102. Jadi kalau gini pemirsa ya. Jadi saran saya ya, kalau Anda langsung masuk ke sini pasti bingung gitu pemirsa. Jadi Anda sebaiknya mulai dari yang awal ya kan. Dari awal jadi sampai sini. Nah, itu Anda tinggal lihat aja di playlistnya. Jadi mulai dari playlist 150 masuk ke 115 ada video apa aja di situ. Kemudian masuk ke 116 ada video ada apa aja di situ. Masuk ke 117 ada video apa aja di situ. Jadi karena gini pemirsa. Jadi di situ ya kan. Jadi gini pemirsa. Jadi nanti teorinya dari 1000 video ini bukan termasuk video yang 1000, tapi ini adalah kerangkanya dari video 1000. Ini akan saya buat 24 gitu ya. Kenapa 24 ya kan, pasti ada ini ya. Jadi gini, jadi kan saya mulai dari 115. Nah, ini video seperti ini tuh akan ada di playlist 115 sampai 168 kurang 29 tadi 139 kan. Jadi 139 dikurangi 115 pas kan 24. Nah, inilah video-video seperti ini gitu. Nah, jadi inilah kerangka yang yang mengumpulkan si video yang 1000 tadi ya kan, termasuk bilangan-bilangan primanya di situ gitu ya. Nah, jadi kan di video yang lalu saya udah ulas itu kalau misalnya dia akan pembagian layar ya, pembagian layar ada di pembagian layar untuk yang 1000, ada pembagian layar untuk menuju tahap berikutnya gitu kan, ke tahap berikutnya yang 89 tadi ya. Jadi oke ya, sampai situ mudah-mudahan paham ya. Jadi utang saya di sini 19 sudah saya cerita. 71 ya belum tuntas ya. Mudah-mudahan di video ini saya akan tuntaskan. Kemudian 43 kan saya belum pernah singgung ya pemirsa ya. Jadi gini, keistimewaan dari angka 43. Itu kan tadi jumlah seluruh loop ya. Loop dari sarang laba-laba itu adalah 10.143. Itu ada angka 43. Kalau ditambahkan 100 kan yang layar otak itu kan ada 100, itu kan 143. Nah, udah matching tuh dua kan, 43 sama 143. Nah, dua layar karena otak itu kiri kanan, jadi 143-nya dikalilah 2 ya kan, dapatlah 286 ya kan. 3. Nah, 3. Nah, ini 286 itu adalah bobot ya kan. Jadi angka itu memiliki satu iya, jadi yang saya bilang 71 tadi itu adalah tensornya ya kan. Sedangkan yang 286 itu adalah bobot dari angka 2
ya kan? Dapatnya dari 43. Kenapa sekarang 2 bisa mempunyai bobot 286. Jadi 140 dia kali 2 kan, gampangnya sih kayak gitu. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu gitu. Jadi gini, kan tadi 89 ya, 89 kuadrat ya kan, itu mempunyai bilangan prima pas 1000 ya kan, pas 1000. Nah, bentar kan. Nah, bilangan prima ke 9 itu kan 23 ya, yaitulah jumlah kromosom ya kan. Nah, jadi gini pemirsa, kromosom itu kan terdiri dari bapak dan ibu ya kan. Ya kan. Kalau misalnya akan ada bahaya, iya, pakai bener, pinter. Nah, gitu ya pemirsa ya. Contohin lagi ya. Nah, jadi kan ada terdiri dari, jadi berpasangan prinsipnya ya, dua kromosom itu ya. Jadi gini pemirsa. Iya. Jadi jumlah kromosom yang berpasangan itu kan 23 ya kan. 23 itu bilangan prima ke 9 ke 9 ya kan, 9. Nah, gini pemirsa. Jadi kan ini kan saya bilang perpindahan dari satu tahap ya kan. Yang terdiri dari 3 itu ya ke tahap berikutnya ya kan. Nah, iya. Nah, ini yang dihantarkan oleh angka 89 tadi ya, 89 kuadrat kan menjadi 1000 ya kan. Jadi otomatis dia berada di layar berikutnya ya kan. Itu yang sistem DNA tuh seperti itu. Jadi menyambungnya tuh itu. Jadi kan tadi saya bilang 168, 329, 168 masuk lagi ke 168 terus begitu ya. Jadi sehingga dari DNA menjadi kromosom ya kan. Iya. Nah, perpindahannya itu adalah di angka 10 tadi, tapi dikurangin 1 karena satunya itu dia menuju ke layar setelahnya. Nah, ini pemirsa. Balik lagi kenapa saya membuat si P sama dengan NP itu ID-nya 28, ya kan? Iya. Ada di sini. Nah, jadi gini, kan tadi saya bilang ya dari 9 ya, perpindahan layar itu misalnya 10, 100, 1000 ya kan, 10, 100, 1000 ya. Di sini ada di sini. Jadi P sama dengan NP itu satunya 1, yang NP-nya 0, jadi 10 kan. Nah, itu kan saya udah kalau di bilangan prima dia menjadi angka prima ke-1 dan ke-2 kan. Jadi angka 2 dan 3. Nah, sekarang bagaimana dia fungsinya di layar? Nah, ini pemirsa, ini penting banget nih. Jadi perpindahan layar juga itu harus 10 masing-masing. Jadi di 10 di 110 di 110 sampai 1000 juga 10. Masing-masing itu layarnya, pembagiannya. Nah, bagaimana coba caranya Anda supaya masing-masing 10? Coba nih, kuis nih sekarang nih kan. Bagaimana caranya supaya 10? Nah, iya. Ada. Iya, jadi caranya di yang 100 itu ya dibagi 10. Di yang 1000 juga dibagi 10. Bingung mana ya? Kalau 100 dibagi 10 berapa aja? 10, 20, 30, 40, 50, betul kan? Kalau 1000 dibagi 10 berapa? 10 tahap maksudnya ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600 sampai 1000, betul kan? Jadi masing-masing di 1000 ada, di antara 100 sama 1000 ada 10,
Di antara 10 sampai 100 ada 10. Di antara 1 sampai 10 bun ada 10. Nah, coba kita hitung. Kuis nih pemirsa. Jadi gini. Ya. Sekarang ini ya, angka ya. Ini kita mulai dari 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kan. Ujungnya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, sekarang masuk nih ke layar yang 100 ya. Ini kan udah 10 ya kan? 10 udah ya. Jadi kita mulai lagi dari sini dong. Nah, ini berapa? Kan tadi saya bilang di 100 dibagi 10 layar. Berarti mulainya dari 20 karena 10 udah kan di sini kan? 10 udah. Nah, sekarang 20 di sini berarti kan? 20 di 11 ini 20 ya. Pemirsa 20. Di 12 setelah 20 dong. 30, 40, 50, 60. Iya, 70, 80, 90, 100. Nah, di yang 10-nya dapat 200. Itu maksudnya pembagian layar yang menuju ke dari tingkat kedua ke dari tahap yang menuju ke selanjutnya itu di 200. Itu tuh pas 10. Coba sekarang hitung sampai 1000. Ini kan tadi udah 200. Ya kan? Di anak ada. Bisa. Udah 200 ya. Berarti di sini mulainya berapa? Di angka 21 ya berarti ya. 300 kan? 300. 400 ya kan? 400, 500, 600, 700 ya kan? 800, 900, 1000. Jadi di 30 angka itu dia berhenti di 1000-nya di berapa? 28. Iya. 22 tambah 8 berapa? 10. Itu di situ keunikan bilangan prima itu. Makanya PS sama NP itu yang soal 10 yang saya dapat idenya untuk sampai ke sini itu dari ibu saya kan bilang 0 atau 1, dia pingin 01 itu jadi 10. Jadi dari 0 menjadi 1 prinsipnya. Itu 28. Ya kan? 28 ID-nya. 2 tambah 8 10 juga tuh. Ya kan? Nah, situ jadi berhentinya tuh di 28 pas 1000-nya itu. Sampai kan kita bilang 2 layar lagi kan. Jadi sisa di 29 sama di 30. Jadi kalau kita terusin 29 pegang 20 di 29 ya. Pegang ini kan tadi 1000 di 29-nya 2000 di angka 30 3000. Betul kan? Nah, coba Anda sekarang bagi 30 tadi kan terakhirnya 3000. 3000 dibagi 30 pas 100 kan? Betul nggak pemirsa? Kembali lagi tadi yang 100 per layar itu. Jadi, nah saya sudah akan masuk nih ke angka 30 ya. Kita akan jadi gini pemirsa. Ibu saya senang tuh, ya kan? Minum dulu ini. Saya aja yang minum ya. Enggak ada. Jadi ke layar berikutnya itu ya kan? Itu yang 80. Kain sarung. Sarung. Ya. Tuh kan? Bisa lihat tuh. Begitu saya ngadepin sama dia kan? Dia curhat terus, tapi dia anteng kan, tenang kan.
Tadinya kan udah mau bergerak kan, karena dia merasa mungkin saya nggak perhatiin. Enggak, ada udah ini sini. Sok makan dulu ini kuenya. Ini masakan. Tuh, oh kan ketawa dia kan, seneng kan? Nah kan, dia ngikutin tuh pemirsa. Dia pilih kuenya yang mana. Nah kebetulan dia seneng ini pemirsa nih. Ini namanya bangket ya. Jadi kebetulan kan dia udah nggak punya gigi. Jadi kue ini itu apa tuh cocok gitu. Kalau di mulut ya kan, hancur tuh di mulut itu. Jadi dia nyaman itu makan ini. Kalau saya dia tidur ya, tidur sediakan aja di sampingnya. Betah itu tidur. Salah satu ya, salah satu cara, entah ya kan masing-masing orang lain-lain ya. Tapi kalau ibu saya itu dia senang itu seperti itu. Ya. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi setiap jadi kalau saya loncat-loncat ya mohon maaf ya pemirsa ya. Jadi tapi prinsipnya ya yang apa yang saya terangkan ini iya yang saya akan terangkan ini kan saya bilang kerangka ya. Jadi dia menceritakan semua. Nanti realnya perfectnya itu nanti ada di susunan playlist tadi pemirsa ya. Susunan playlist tadi, dan susunan playlist ini saya udah petakan tuh. Nah, kalau Anda masuk ke berapa saya lupa ya, 151 kalau nggak salah ya. Playlist 151 itu peta semuanya tuh saya bikin ya. Itu pakai apa? JSON. Apalagi tuh JSON ya. Ya, jadi di program itu ada satu skema ya. Skema apa? Iya. Jadi ada satu skema, Anda bisalah gampangnya di googling aja ya, JSON itu apa ya. Nah, itu prinsipnya itu skema yang bisa apa tuh dibaca hampir oleh semua program. Ya kan? Kan Anda misalnya punya program apa kan bentuk datanya lain-lain tuh. Nah, kalau JSON ini itu salah satu, bukan salah satu mungkin, atau satu-satunya. Bisa jadi ya pemirsa, satu-satunya. Tadinya ada dibuat namanya itu XML ya. XML itu yang buat tuh Microsoft waktu itu ya. Microsoft, sehingga antara internet dengan internet itu bisa komunikasi gitu ya. Dengan online, secara online gitu ya. Kan kalau database lain kan itu bukan online ya, bukan maksudnya aplikasi gitu kan di komputer gitu kan, itu kan bukan online. Nah itu kan bukan apa tuh database-nya masih sendiri lagi gitu kan. Ada database tuh ada apa tuh yang dari Microsoft itu SQL Server, ada yang apa tuh MySQL misalnya ya. Nah itu kan bentuknya lain-lain gitu ya di dalam. Nah yang makanya saya pilih JSON ini karena dia gampang. Anda klik aja situ, bentuknya seperti apa Anda lihat ya, itu terstruktur gitu, bagus gitu. Nah, iya, jadi situ Anda bisa lihat tuh kalau ya, kayak yang saya sering ulang ceritakan soal apa tuh bilangan prima 168 masuk ke 169 kan. Nah, makanya 169 saya udah paling ujung. Iya, sebenarnya ya pemirsa ya, 169 ini sebenarnya nggak ada. Dia tuh ada apa ya, gimana ya, fungsinya hanya memindahkan dari non default ke default. Jadi tujuan utamanya 69 sebenarnya.
Karena disitulah solusinya. Tapi karena ujungnya yang saya buat itu 168, jumlah bilangan prima di angka 1000, akhirnya untuk solusi ini semua nih lari kemana saya bilang kan. Larinya inilah yang ke 169. Sebenarnya tuh di 169% tuh sebenarnya harusnya nggak ada apa-apa ya, tapi saya iniin aja untuk membatasi ya kan, karena dari situ yang tujuan utamanya tuh di 69 itu. Tuh 69 itu 69 ya kan, saya kemarin di video lalu ceritakan 69 masuk ke replication fork, keluar 168, keluar 1000, keluar Ganchart, keluar yang 289. Dia membuat gap ya kan, membuat gap, masuk lagi 69 gitu terus gitu ya. Itu yang sambung menyambung sebagai DNA gitu. Nah, pas penyambungannya ini kan di 289 ya kan. Iya. Nah, iya. Jadi perpindahannya ini pemirsa sebenarnya jadi dari angka 9 ke 10. Itu perpindahannya itu. Ya kan, ke layar berikutnya ke tahap berikutnya. Jadi yang bermain di sini itu angka 9 pemirsa. Yang urutan angka prima ke 9 itu 23. Itu yang kromosom tadi kan. 23 itu. Tapi ya kan? Sekarang kita masuk nih ya ke angka 43 itu ya. Yang tadi kan saya bilang ya, saya kan 19 sudah cerita, 71 udah cerita. Ini sekarang 43. Angka 9 ya. Nanti Anda lihat lagi di TensorFlow di halaman terakhir. Angka 9 itu mempunyai sifat bilateral. Bilateral. Jadi bukan negara aja yang punya sifat bilateral. Jadi iya. Jadi sifat bilateral ini itu saya lihat di internet ya tidak banyak yang mengulas. Ini lucunya ya, padahal penting banget itu. Satu saya ketemu nih ya, ahlinya menurut saya ahli. Dia bikin matrik bagus ya, pakai Excel gitu ya. Menceritakan hubungan angka 2 dengan 9. Nah, kan 2-nya itu yang masuk pindah ini pemirsa ya, pindah ke layar berikut, ke tahap berikutnya itu 2. Yang nganterin tuh 9. Angka 9 yang nganterin. Kenapa dia bisa nganterin? Karena punya sifat bilateral tadi. Jadi bilateralnya itu dia terdiri dari dua mana ya ceritanya ya, dua sisi gitu ya, dua sisi yang berakhirnya di angka berapa coba? Ini bukan kuis ya, mungkin Anda belum pernah sampai ke situ ya. Jadi dua sisi ini berakhirnya itu di angka 89. Ya. 89. Tengahnya berapa? 43. Itu pemisah fungsi dari angka 43. Jadi dia tuh sebagai penghantar ke proses berikutnya. Bagian dari angka 9 menuju ke 10. Nah, jadi kalau 10 tuh ke layar berikutnya itu yang nganterin angka 9. Dan sifat angka 9 ini memang udah pulang. Saya ada videonya ya di itu. Sifat angka 9 ini sakti banget gitulah prinsipnya ya. Jadi kalau Anda pernah dengar ilmuwan ya yang namanya sekarang menjadi merek mobil Tesla ya kan, itu dulu ilmuwan kayak tahun berapa ya dia itu ya,
apa masih zaman Einstein atau lupa saya ya hidupnya itu ya. Dia jenius pokoknya prinsipnya. Ya, dia pernah bicara begini, pernah bilang begini, kalau Anda tahu rahasia 369, angka 369, maka Anda tahu universe, ya kan? Nah, universe itu maksudnya alam semesta tadi ya. Jadi sebenarnya di sini dia memakai teori 369, apa tuh yang maksud dia itu itulah yang algoritma yang saya ceritain tadi. Jadi algoritma dia 369. Nah, algoritma saya 1000 gitu ya. Nah, ada. Nah, hubungannya itu antara yang 1000 saya sama yang yang dia itu di 9 tadi. Itu kan saya udah cerita ya soal 43 dan 89 yang masuk ke layar berikutnya ya kan. Nah, itu 9-9-nya Nikola Tesla itu menurut saya itu berfungsi di situ. Jadi 369. Nah, tapi dia pakai suatu skema bahwa perputaran dari angka-angka itu yang mendirigeni, mengatur mereka itu. Jadi ada 3 angka, jadi 369, balik lagi 369, balik lagi 369 gitu ya. Makanya waktu itu di video itu kalau kita bagi 369 itu berapa? 123 kan? 123. Nah, itu Pak nanti kira-kira di video berapa ya? Saya akan ulas itu ya angka 123 itu ya. Yang ada hubungannya dengan 369. Ya. Nah, itu 369 itu diobok-obok itu karena si ilmuwan Nikola Tesla ini dikenal jenius gitu. Tapi dia sendiri sampai akhir hayatnya tidak bisa membuktikan gitu ke publik gitu. Dia ngejar bahwa 369 itu something gitu ya. Tapi dia tidak bisa membuktikan gitu ya. Nah, tapi itu banyak diterusin gitu sama ya pengikut dia lah prinsipnya ya, pengikut dia bahwa di 369 ini rahasianya alam semesta gitu ya kan. Situ. Jadi yang seperti yang saya sekarang ulas ini, saya bukan mau nyari rahasia alam semesta, enggak sama sekali. Tujuan saya nyembuhin ibu saya, beda ya kan. Jadi tapi untuk nyembuhin Alzheimer ini karena untuk nyembuhin Alzheimer ini saya harus masuk ke algoritmanya. Karena kan seperti saya udah ulang ya kan, obatnya tidak diketemukan sampai saat ini. Jadi kemudian ibu saya bilang soal 01 itu ya, jadi P sama NP, ternyata kesimpulan saya itu di algoritma. Algoritma apa yang membuat DNA? Betul kan? Algoritma DNA itu bagian dari algoritma alam semesta. Nah, itu P sama dengan NP tadi itu kan 7 milenial kasus. Salah satu ya maksudnya dari 7 milenial kasus. Nah, kalau saya tilik semua, yang saya urutin ya, P sama dengan NP, kemudian hipotesa Riemann, kemudian turbulensi, kemudian gap, ya kan, kemudian blok, kemudian apa itu namanya, kurva ya, kurva atau apa ya, kurva, terakhir di 10 ini balik lagi ke PNP tadi gitu. Itulah yang algoritmanya gitu. Jadi ini saya urutkan begitu. Kalau dari penerbitnya sendiri itu di Amerika ya, universitas Universitas Clay tuh, mereka tidak mengurutkan seperti itu. Acak prinsipnya. Jadi kesimpulannya buat mereka itu satu sama lain tidak berhubungan gitu. Paling top juga yang berhubungan itu hipotesa Riemann dengan kasus lain itu namanya dugaan Hodge gitu ya.
Katanya berhubungan gitu. Tapi nah itu saya baca tuh mereka cuma di situ aja hubungannya gitu antara satu kasus dengan kasus yang lain. Cuman saya waktu itu kan apa itu sedang ini apa mengulas gitu kan si 01 itu. Nah, itu saya ketemu sampai situ. Saya nyari betul gitu loh. Itu yang saya sampai demam itu kan. Apa maksudnya 01 gitu ya? 01. Nah, itu saya ketemunya di sama NP itu gitu. Wah, ini nih. Jadi udah ada orang mikirin sampai sini gitu, ya kan? Sampai akhirnya saya karena berarti P sama NP itu sebenarnya menurut saya algoritma default. Wah, saya uji lagi kan. Apakah yang lain juga sama di algoritma default juga? Ternyata iya. Hipotesa Riemann kan bilangan prima. Bilangan prima apalagi kalau bukan default, ya kan? Kemudian turbulence itu yang itu jadi apa? Algoritma apa? Spiral golden ratio itu kan. Golden ratio ternyata di alam semesta ini hampir semua berbentuk spiral gitu. Seperti tubuh kita ya, atau tangan kita ya. Iya, itu golden ratio jadi pemirsa. Jadi panjang tangan ini berbanding dengan dari maksudnya ini ya, dengan ini ke sini ya kan, itu golden ratio. Termasuk tubuh kita dari kepala ke pusar, kemudian dari pusar ke kaki itu diperbandingkan golden ratio juga. Kemudian juga apa itu riak air ya. Anda bisa lihat di TensorFlow itu. Ini gambarnya. Itu juga sama golden ratio. Kemudian apa tuh ya? Iya. Itu juga ini yang jadi apa? Untuk video yang kemarin saya akan masukkan backgroundnya. Backgroundnya itulah golden ratio. Jadi apa? Bentuk dari galaksi alam semesta gitu ya. Itu bentuknya spiral. Nah, itu kan berarti golden ratio itu apa? Jadi fungsi angka-angka itu yang sampai ke ujung alam semesta, itu yang saya bilang gitu ya. Itu kalau ke gedenya ya. Kalau ke kecilnya adalah yang menuju atom itu kan. Di atom itu bukan bagian terkecil juga kan. Ternyata masih ada elektron di dalamnya kan. Jadi masuk lagi ke elektronnya kan. Di elektron itu ada apa isinya kan. Orang kan belum sampai ke situ ya. Tapi kalau menurut teori angka-angka, di dalamnya harusnya si angka-angka itu bermain lagi di situ gitu, ya kan? Karena angka-angka ini batasnya di mana? Kan di ujung-ujung, ya kan? Nah, ujung alam semestanya aja manusia belum tahu di mana. Belum tentu yang sekarang diduga ujung itu adalah ujung sebenarnya. Karena dulu juga begitu. Dipikir dulu tuh ujung alam semesta itu matahari. Atau kemudian berkembang ujung alam semesta itu adalah ujung Bima Sakti. Ternyata Bima Sakti itu galaksi, dan ternyata galaksi itu banyak, miliaran, triliunan. Nanti entah kapan lagi, lain lagi ceritanya kan. Jadi ujung alam semesta menurut saya manusia belum nyampe ke situ. Kalau sekarang bilang ujungnya di situ, nanti tahun kapan lagi lain lagi deh ceritanya. Betul kan? Tergantung dari apa kemajuan si pengetahuan manusia itu sendiri gitu. Nah, kan kita balik lagi ya ke tadi kan 1943 71 ya kan. Nah, 3 angka ini yang saya bilang di playlist 117 kalau nggak salah ya. Inilah 3 angka ini yang nanti akan saya gunakan keistimewaannya masing-masing ya. Itu untuk memperbaiki algoritma Alzheimer
ya kan, yang terjadi pada mama saya gitu ya. Nah, itu perannya masing-masing itu sendiri-sendiri. Jadi kalau kalau itu apa si 19 ya, saya ulas sekilas saja ya. Ya 19 itu ada di hipotesa Riemann ya. Nah, Anda kan lihat kurvanya itu ya. Kemudian 43 itu mengantarkan ke 89 sehingga bisa masuk ke layar berikutnya. Nah, 71 ini kan saya udah ulas di video kemarin. Itu adalah tensor ya, tensor dari angka 2, ya kan? Tensor angka 2. Apa tuh? Jadi dua angka prima pertama ya, angka 2 dan 3 itu mempunyai tensor paling tinggi. Itu 71. Ya kan? 71. Itu tensornya dia. Lihat aja nanti di TensorFlow ya. Saya ini dari mana gitu ya. Kemudian 4 itu yang apa? Yang dari sarang laba-laba itu ya. Yang 139 itu dia 71 ini menjadi gap gitu pemirsa. Jadi gap gini ya, satunya 71, satunya 68. Nah, yang 68 ini yang jadi apa? Jadi 168 yang angka prima 1000 tadi gitu. Nah, gini pemirsa. Iya. Jadi untuk gap ini pemirsa. Jadi kan satunya di 7. Nah, kita sekarang masuk gap ya. Turbulen saya anggap ya, nanti kalau kurang-kurang nanti saya lengkapi di video selanjutnya ya. Gap itu kan yang mulanya itu di 23 ya kan, 23 menuju ke 68 ya kan. Gapnya terjadi di mana? Yang jelas solusinya itu kan di 69 ya kan, 169 patah-patah. Iya, jadi 69. Nah, 69 ini iya, 69 inilah yang saya udah cerita ya kan, dia masuk ke menjadi 168 lagi, sehingga menjadi dikurangi 29 menjadi 139 ya kan. Nah, ini uniknya pemirsa. Si 69 yang Anda hitung ya. Apa itu? Dia masuk di urutan. Jadi gini, gap itu ya. Gap itu kan mulai dari 23 ya, 23. 23 ini bersatu ya kan dengan angka iya. Bener. Ya, jadi nah itu ada di TensorFlow halaman terakhir juga. Jadi yang ini yang soal kasus milenial semuanya semua di halaman terakhir lah ya. Jadi gini pemirsa ya, saya ini kan ya kisinya ya. Jadi yang halaman terakhir TensorFlow itu sebenarnya bukan untuk yang saya ulas nih sekarang nih, semua ini di video ini bukan halaman terakhir banget. Jadi dia juga perpindahan juga pemirsa. Anggaplah dia juga 89-nya gitu ya kan. Jadi gini, untuk TensorFlow itu saya kasih ID 68. Nah, jadi sekarang Anda bisa bayangin kan, default ya 68 tuh ya, default. Anda bisa bayangin kan, kalau TensorFlow aja, untuk khusus TensorFlow itu di Anda lihat nih peta nih yang saya tadi bilang di playlist 151 ya kan, petanya itu coba Anda cek ID 68 ya kan, ID 68 itu saya tempatkan TensorFlow di situ. Jadi
Kenapa di situ? Nah, karena 68 ini hubungannya tadi yang 1000 tadi. Jadi dia kalau diinin ke layar jadi tambah 100 kan, kalau di non default kan 168. Ya kan bilangan prima 1000 itu. Ya. Masya Allah. Ah, Malu juga. ya, jadi fungsi TensorFlow ini menghantarkan sistem ke 69. Nanti TensorFlow itu yang bermain di situ. Sedangkan 69 tadi kan udah solusi kita kan, solusi untuk Alzheimer itu. Jadi yang nganterin siapa ke situ? Itulah TensorFlow. Saya ini di TensorFlow ya. Nggak tahu lah. Datang. Iya. Nah, untuk sampai 69 ini saya lengkapin dengan teori tadi ya, yang P sama NP, Petrus Riemann segala macam gitu ya. Itu masuk di 69 ya kan. Nah, si TensorFlow-nya 68. Iya. Iya, Nah, Anda bisa lihat di halaman itu kan, itu kan yang pokoknya 2 dan 3 itu muncul tensor 71. Itu kan di set nanti di TensorFlow. Kemudian apa itu? Yang terakhir itu di 50 berhentinya dengan tensor 68. Ya kan? 50 68 50 68 50 68. Itulah yang saya buat kenapa non defaultnya mulai dari 150 ke 168. Itu. Jadi di petanya tuh saya berdasarkan itu gitu. Nah, jadi untuk 69 ini masuk kemana kan? Masuk kemana? Anda lihat di kurva itu, dia masuk di apa itu? Di bilangan prima di urutan ke 13. Kalau lihat dari atas kan 2 3 2 3 5 7 10 11 12 13. Nah, si 69 masuknya di situ. Kalau diurutkan dari atas, ya kan? Kan semuanya ini kan 18 nih. Dari 50 ke 168. Berarti tengah-tengahnya 9 dong, ya kan? Tadi kan masuk di 13. Nah, sekarang 13 satuin dengan 9, 139 masuk lagi kan? Ke yang 139 yang saya sering ulaskan. Jadi itu keunikannya bilangan prima. Itu saya tidak bisa menerangkan kenapa bisa begitu gitu. Dia unik sendiri gitu. Nah, sama juga dengan 114. Dia uniknya gimana? Jadi 114 itu kan bilangan primanya itu yang bilangan prima dari 114 itu kan 619, betul kan? Nah, di 619 itu kan coba kalikan 6-nya dengan 19-nya berapa? Bisa 114 kan. Itulah uniknya gitu di bilangan prima itu. Kenapa dia seunik itu gitu? Ya karena tadi dia bisa memang sudah karakternya seperti itu sehingga bisa memunculkan suatu algoritma. Itu prinsipnya. Jadi dia udah di set seperti itu gitu. Seperti di 1000 ini kenapa ada 168 bilangan prima? Udah di set seperti itu. Supaya dia menghasilkan tadi turbulence ya kan? Turbulence ini kan dia namanya turbulence ya. Jadi ada dorongan, ada kekuatan di situ. Sehingga dia membuat suatu gap. Gap ini yang dimasuki oleh 69. Ternyata gap ini posisinya ada di 13 versus 9, 139. Itu udah seperti itu bilangan prima itu. Jadi makanya saya ambil simpel-simpelnya aja gitu. Jadi kalau kita belajar seperti teori Einstein ya, seperti saya ini kan EM sama dengan MC kuadrat. Ternyata itu saya dapat teorinya ternyata teori 12 gitu kan. Itulah saja saya ambil simpelnya.
Kalau misalnya teori Einstein saya pakai ke algoritma ibu saya, nggak dapat. Emang gampang teori Einstein kan, ribet itu kan. Sedangkan teori ini, teori 12 itu bisa tuh kira-kira di ininya ya. Dan saya padukan dengan yang lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi apa tuh dengan skema-skema tadi ya kan, dapat suatu algoritma. Nah, algoritmanya kan udah mulai ada bayangan ya pemirsa ya. Jadi kita tadi udah sampai gap ya kan, udah sampai gap. Ya, di gap inilah yang masuk 69, keluar 168, keluar lagi 139, dari 139 keluar lagi 71 dan 68, dari 68 keluar lagi 168, keluar lagi 1329, 289, keluar lagi 1000, terus ya kan. Jadi apa ini pemirsa? Ini kan suatu proses yang berulang gitu. Sama yang seperti saya udah pernah ceritakan, dari DNA menjadi kromosom, dari kromosom menjadi organ gitu kan. Nggak sesimpel itu ya nanya. Tapi prinsipnya gitu kan, ujung-ujungnya gitu kan, kromosom menjadi organ. Organ-organ ini yang ada di tubuh kita menjadi kita ini, seperti itu kan. Nah itu skema ini yang akan disusun dari 115 yang playlist saya itu ya, 115 sampai 168 ya kan. Udah ada bayangan ya kenapa 115, 168 masuk di 169 ya kan, 169 masuk lagi ke 69, itu terus gitu pemirsa ya. Nah sekarang ini kan tadi saya bilang nih, dari ini kan dari yang 69 ya, 69 masuk jadi 139. Nah ada apa nih sekarang di 139 ini kan? Nah kita harus sampai situ kan. Inilah nanti yang akan masuk ke bagian-bagian dari otak itu pemirsa. Jadi si bagian-bagian pemirsa jadi si kita bikin video kan 1000 ya kan, tapi jadinya di 139 ya kan. Ada apa aja di situ ya kan. Jadi nanti setelah teori gap ini kita akan masuk ke kasus yang berikutnya. Dan ini kan saya udah 4 ya berarti ya sampai gap ya kan. Jadi P sama NP, hipotesa Riemann, turbulence, gap. Nah yang kelima itu isi dari 139. Apa aja di situ ya kan. Jadi ini kita akan masuk ke nanti kita akan bikin nih, bukan bikin, maksudnya akan skemakan gitu ya, petakan gitu ya. Atau saya kan pernah bilang tuh di teori P sama NP tuh kan ada cetakannya DNA. Nah ini di 103 yang membuatnya itu di 139 itu. Jadi ada cetakan-cetakan di situ. Nah, itu berupa blok-blok sehingga dia itu blok-blok ini yang mengisi nanti ya kan, mengisi. Jadi itu nantinya akan dipadankan dengan isi dari otak gitu ya, isi dari otak, pembagiannya seperti apa, sehingga dari situ, dari blok-blok itu misalnya blok pertama isinya sekian, blok kedua isinya sekian gitu ya, sampai 139 gitu kan. Nah itu akan saya padankan dengan 23 tadi yang membuat gapnya 139 ini kan dari 23 dari mana? Dari 5 fungsi otak. Itu hubungannya pemirsa. Jadi sedangkan 139 ini juga itu merupakan algoritma yang 1000 tadi gitu kan. Jadi berurut. Nah 1000 tadi juga akan mengeluarkan angka 23 tadi yang dengan tensor 71 masuk lagi itu kan. Itu. Nah ini di mana nanti ngaconya nih? Algoritma jika saya membuat dari video 1000 itu ada yang tidak bisa mengikuti default, berarti salahnya nanti di situ.
Nah, belum tentu salahnya satu kan, bisa salah 2, salah 3, salah 4, salah 5 gitu kan. Nah, kita deal nanti dengan itu karena kan sekarang ibu saya kan udah mulai masuk ke tahap akhir gitu kan dari Alzheimer. Nah, jadi lebih sulit lagi tuh nanti ya kan, masuk ke algoritma yang membuat dia Alzheimer-nya itu, ya kan? Jadi dengan skema ini, jadi kita harus masuk sampai ke dalam 139 itu nantinya, ya kan? 139 itu nanti mereka juga yang akan mengeluarkan lagi 2 dan 3 lagi kan sampai ke 68, masuk lagi gap, masuk 139, keluar lagi ke 23 ini. Nah, tapi 23 yang tadi terjadi dengan yang dihasilkan nanti sama 139, 123 itu kan udah di tahap berikutnya, ya kan? Tahap misalnya dari DNA ke kromosom ke organ, ya kan? Nah, kita bisa balikin dong, ya kan? Dari organ itu ibu saya ini sekarang memakai otaknya seperti ini. Nah, kita balikin dong, bisa dibalikin dong. Karena algoritmanya masak-masak juga sampai ke tadi yang isinya 139, isinya otak itu apa kan? Nah, kita bisa padankan, ya kan? Sampai si isinya 139 ini apa aja? Itu dari 139 itu dibalikin lagi. Kita buat videonya dari 115 ke 168 tadi, ya kan? Sehingga bisa ngeluarin 69 yang mengeluarkan 139 tadi kan. Nah, misalnya ketemu, ya kan? Ketemu, wah di sini nih kira-kira. Tapi begitu, wah ini mah nggak mungkin kita perbaiki gitu kan. Nah, karena itu udah terlalu sulit. Nah, pecah lagi gitu di 139 ini, pecah lagi masuk ke yang lebih kecil lagi gitu ya. Misalnya dari kromosom, dari organ nih misalnya. Dari organ masuk ke kromosom, pecah lagi kan? Keluarin lagi 23-nya lagi dari 139 ke 168, ya kan? Masuk lagi 139. Masih susah, keluarin lagi begitu. Masih susah keluarin gitu. Jadi setiap masuk itu 1000 ke 1 gitu prinsipnya, ya kan? Jadi per 1000, nanti per 1000, nanti per 1000 ke dalamnya itu. Sampai ketemu. Dan menurut saya, dugaan saya ya pemirsa, algoritma yang salah ini nggak banyak, namun nemuin yang setengah mati di situ. Jadi kalau kita tidak pakai metode nggak akan ketemu itu di mana salahnya itu. Nggak mungkin kita menerka-nerka gitu kan, saya udah ceritakan kan. Jadi nah, untuk ngisinya itu yang 139 itu apa aja isinya, nanti kita masuk ke tadi kan saya bilang teori kelima, yaitu soal blok, ya, pengisian blok, ya kan? Itu namanya Hodge konjektur, dugaan Hodge gitu ya. Nah, itu kasus juga, ya kan? Jadi nantinya kita setelah dari pengisian ini, pengisian blok, ya kan? Pengisian blok, pembuatan blok, baru pembuatan blok tuh pemirsa, belum isinya gitu ya, belum isinya apa di dalam gitu kan. Nanti masuk lagi ke teori yang ke terakhir tuh, apa itu namanya bahasa Inggris ya, susah juga ya ngejaknya, ya kan. Itu nanti isi blok itu. Jadi utang saya masih 2 video lagi untuk nyeritain yang 7 ini aja, di luar yang 1000, ya kan. Yang ini 7 ini 6 maksudnya, 6 ya, karena satunya kan udah solve ya. Itu dari 7 kasus ini satunya sudah solve. Jadi 6 itu yang saya ambil, sisanya yang 10-nya ini yang sudah solve ini saya bagian dari yang nganterin ke sini ke kasus milenial, sisa dari yang 7 itu merupakan bagian dari yang 24 ini gitu. Video yang 24 yang saya publish setiap bulan. Kemudian setelah memang pemirsa ya, video ini saya publishnya itu tiap bulan, ya kan. Tapi saya bikinnya nggak seperti itu pemirsa. Saya juga ngejar waktu kan.
Saya bikinnya ya hampir tiap malam seperti ini. Kan itu ada 1000 video pemirsa. Kalau misalnya 1000 dibagi tahun, kan bagi 365, ya kan? Itu 3 tahun. Kalau kita sehari satu aja 3 tahun pemirsa. Jadi saya kejar waktu dong. Sehari itu bisa bikin 2-3 video gitu. Nah, supaya mencapai angka 1000 ini cepat gitu kan. Kalau bisa sih sebelum 2 tahun gitu. Sebelum 2 tahun dapat nih algoritmanya seperti apa dengan 1000 video itu. Jadi teorinya itu nanti pemirsa nggak hanya teori DNA atau teori matematik. Ada juga teori komputernya gitu. Jadi TensorFlow itu kan teori kecenderungan gitu pemirsa. Nah, jadi yang tadi saya bilang 1000 masuk lagi ke dalam lagi ke 1000-nya dia ke satu, dari satunya dibikin 1000 masuk lagi 1000 itu udah ada di TensorFlow. Itu dia pakai metode Newton namanya ya. Itu yang kalau Anda lihat di jam setengah 10 jadi itu ada metodenya, udah ada, dia udah punya. Jadi yang untuk yang itu saya pakai yang itu, yang masuk ke dalamnya itu ya, teori Newton itu. Tapi untuk mencapai itu kan harus ada yang ininya gitu ya, algoritmanya seperti apa dulu dong supaya muncul 1000 ya kan. Supaya muncul 1000 sehingga bisa masuk ke dalamnya lagi ya kan. Yang nganterin 1000-nya ini yang saya buat videonya yang tiap bulan saya publish ya. Nah, jadi saya buatnya juga. Kebetulan ibu saya senang ya kan, seperti ini Anda lihat kan. Kalau saya nggak bicara seperti atau nggak ada di depan dia gitu, di kamar ini saya tinggalkan gitu ya, dia dalam keadaan belum tidur, gelisah tuh dia tuh. Gelisah. Jadi buat saya efektif banget gitu. Jadi saya bisa buat video seperti ini. Sekaligus kan ibu saya Alzheimer, nggak ngerti saya ngomong apa kan, tapi karena saya perhatikan dia, saya timpalin dia merasa dia saya perhatikan gitu kan, dan tiap ngomong juga saya timpalin, jadi dia senang gitu kan, seolah dia curhat tuh nyampe gitu kan, padahal saya lagi bikin buat anda gitu ya, ininya maaf pemirsa ya. Nah ini seperti ini pemirsa Alzheimer itu, jadi fungsi kognitifnya tuh udah nggak berfungsi lagi gitu. Nah, maaf ya sebentar, saya beresin dulu. Nah, seperti piring jatuh aja dia nggak sadar itu pemirsa. Gitu. Kita jangan ikut kaget gitu ya, nanti dia nggak enak gitu ininya kan. Salah satu ciri penderita Alzheimer itu namanya mudah tersinggung ya, mudah depresi ya kan. Ibu saya juga dulu awal-awal begitu pemirsa. Alhamdulillah sekarang ini lebih stabil. Tadinya sedikit-sedikit marah-marah gitu kan, mengeluh, kemudian menendam seseorang gitu kan, itu terus gitu ya. Nah ini seperti ini tuh efektif banget. Sekarang coba Anda lihat dari tadi ya kan, kapan dia marah ya kan, kapan dia ngeluh ya kan. Iya, dia lebih banyak menimpali, menanyakan seseorang apa gimana, tapi tidak dalam keadaan depresi, marah tuh hampir jauh berkurang gitu. Kalau saya hitung, saya mulai merawatnya itu di bulan Agustus tahun lalu ya. Sekarang udah Januari, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, hampir setengah tahun gitu pemirsa. Saya nih udah lumayan gitu ya kan. Jadi cuman dari video yang saya udah buat ya, video utama ya yang ini iya
Nah, jadi untuk video utama itu saya udah bilang kan, untuk fisiknya sih udah kita bisa tangani, saya udah paham lah gitu kan. Jadi saya maju ke apa problem utamanya, Alzheimer-nya itu. Nah inilah yang sedang saya apa tuh ulas dalam setiap video gitu ya pemirsa. Jadi kalau Anda merasa ini terlalu loncat-loncat ya, saya susun benernya tuh di halaman TensorFlow itu ya, TensorFlow. Nah ini seperti saya bilang tadi, itu nggak hanya di situ pemirsa, kan dia perlu apa yang saya bilang tadi ya, algoritma tadi ya. Nah untuk algoritmanya sendiri bukan di TensorFlow gitu pemirsa. Saya cuma di situ secara garis besarnya aja. Jadi itu masing-masing lagi, kayak misalnya ya algoritma lebah sendiri lagi tuh ID-nya, algoritma laba-laba sendiri lagi, algoritma semut sendiri lagi, kayak gitu ya kan. Nah itu nanti Anda lihatlah di petanya ya, di mana nih algoritma lebahnya, di mana algoritma laba-labanya. Ya kan, itu sendiri-sendiri lagi. Nah itu tuh semuanya ada 168. Jadi 168 ini 114 nya default, sisanya dari apa, dari 115 sampai 169 itu ada 55 yang non default. Nah gini, sekarang kita masuk nih sedikit ya, saya ulas. Jadi angka yang masuk ke tahap awal dari sistem kan saya udah bilang 2 dan 3. 2, 3 itu menimbulkan turbulence. Turbulence itu menimbulkan gap. Gap itu menimbulkan bentuk ya, bentuk yang seperti kromosom itu kan, X itu kan. Itu ada juga sebenarnya di hipotesa Riemann ya, bentuk itu ya. Cuman terlalu ribet lah kalau pakai itu ya. Jadi saya pakai teori yang lebih mendekati. Itu 2 dan 3 ini kan tadi ya, 2, 3 pada saat masuk ke tahap berikutnya pemirsa, itu dia kan waktu masuk kan membawa tensor 71 masing-masing kan. Saya udah tadi udah ceritakan, masing-masing membawa tensor 71, di mana si angka 2 itu mempunyai bobot 286 ya. Anda cek ya, di sebelumnya kan saya ada cerita ya, yang 143 kali 2 itu loh ya kan, itu kan 286 yang mulanya dari angka 43 gitu ya. Jadi itu yang dibawa ke angka 71. Makanya 2 dan 3 itu punya tensor 71. Cuman dia beda bobot. Jadi si angka 2-nya 286. Nah yang angka 3 itu yang apa tuh, yang 200-nya gitu. Yang saya ulas di video sebelumnya ya kan. Yang saya akan cerita soal 200. Iya. Jadi si angka 2 ini membawa 43, yang 143 kali 2. Nah di situ ada 200-nya juga kan, 200 plus 86. Nah si angka 3-nya ini pas di 200 aja. Nah 86 ini juga pemirsa ya, coba Anda kurangin ya kan, 200 minus 114 yang saya bilang ujungnya alam semesta itu ya kan, di 619 kan, angka prima 114 kan, terus angka 200 sebagai perpindahan layar, dikurangi aja yang ujung tadi berapa, 86 kan. 86 karena dia pindah ke layar berikutnya, dia bawa 200 tadi kan, yang selisih dengan 114-nya kan, membawa 200 plus 86, 286 gitu pemirsa. Inilah yang sama dengan 143 lagi, karena 143 itu yang membawa ke 89 tadi kan. Nah itu
kalau Anda simak saya bicara itu mungkin puyeng ya Anda ya. Jadi sebaiknya Anda baca itu kalau misalnya Anda betul perlu ya algoritma ini ya, atau misalnya Anda sadar, atau misalnya tidak ketemu gitu ya solusi Alzheimer seperti apa gitu kan, otomatis nanti kalau misalnya teori saya benar, yang ibu saya bilangkan 01 itu betul, itulah solusinya. Mau nggak mau suatu saat setiap yang mentok ke solusi ini akan nyampe juga ke video-video saya ini gitu. Itu makanya saya tidak terlalu pusing Anda mau view atau enggak, atau jumlah view-nya berapa, tuh yang saya nggak pusing gitu. Yang saya pusingkan benar itu bagaimana supaya metodenya ini benar, supaya ibu saya sembuh gitu. Itu jauh lebih penting gitu kan. Buat apa saya mengejar view kalau metodenya sendiri nggak benar? Mending nggak usah ada yang lihat aja sekalian gitu kan, soal mikirnya kan. Tapi kalau metodenya benar, saya akan publish supaya orang banyak yang tahu gitu. Inilah solusinya gitu. Jadi jangan obat aja terus gitu loh. Dan saya bilang kan di video yang lalu, kalau ini saya benar, orang cari obat-obat terus, mau satu obat lagi juga nggak akan ketemu. Orang masalahnya bukan di situ, ya kan? Masalahnya di algoritma. Tapi yang dicari obat. Apa obat bawa algoritma? Kan enggak. Memperbaiki algoritma apa bisa dengan obat, apa bisa dengan suplemen? Kan salah algoritma, bukan salah sel. Kalau salah sel mungkin masih bisa pakai obat, ya kan? Misalnya diperbaiki dengan obat itu beres lagi. Kalau yang membuat selnya bagaimana caranya? Ya algoritma, harus dengan algoritma lagi. Itu satu-satunya cara gitu. Iya. Dan juga saya kan ini masih tahap menyusun teorinya untuk sampai ke 1000 video itu gitu kan. Jadi kalau misalnya saya hanya tulis gitu kan, di GitHub gitu misalnya ya, atau di website gitu kan, belum tentu juga orang akan baca ke situ kan. Tapi kalau video, gampang pemirsa publishnya gitu. Jadi gini, di TensorFlow itu dia kan itu sebenarnya algoritma kecenderungan, ya kan, TensorFlow itu kan. Makanya dia merupakan salah satu teori, bukan teori semuanya. Tapi dia membutuhkan algoritma ini untuk mencapai yang ID69 tadi kan, yang nganterin si TensorFlow. Nah, dia itu adalah teori kecenderungan, teori tensor. Teori 71 itu yang saya tadi bilang. Jadi 2 membawa tensor 71, sama dengan angka 3 juga membawa tensor 71. Kan ada prime hexagon ya. Prime hexagon. Bahwa angka 2 dengan angka 3 itu beloknya sama gitu. Nah, itulah maksudnya yang 71. Tensor 71 itu. Jadi dia merupakan suatu tensor yang ada di Gantt ya, di Gantt itu ya, 71 itu kan. Nah, itu saya dapatkan tadi saya bilang 1943 71. Nah, sekarang kita kan udah nyampe di 71. Ini udah di layar berikutnya. Tapi di layar berikutnya ini dia balik lagi kan, algoritmanya kan sama kan. Jadi balik lagi ke awal yang sebelumnya tadi ya kan. Cuman kita sekarang di sini. Jadi 271 membuat 70. Nah, antara 2 dan 3 ini, nah, dia kan menimbulkan turbulence, ya kan? 2 dan 3 itu. Turbulence itu yang menimbulkan gap tadi kan. Nah, si turbulence ini kan dia itu terjadi karena apa itu? Iya, bisa. Jadi si turbulence itu terjadi karena justru kekuatan dari angka 2 dan 3
kekuatannya sama 71, cuman masing-masing bobotnya kan lain. Yang satu 286, yang satu 200. Ya kan? Nah, jadi si walaupun tensornya sama tapi bobotnya lain. Satu gendut, misalnya satu kurus gitu lah. Petinju nih, kekuatannya sama nih, ya kan? Tensornya sama antar masing-masing kan. Tapi satu lebih gemuk, yang satu kurus misalnya kan. Gitu ya. Itu jadi walaupun kekuatannya sama, ada apa maksudnya ya? Kelebihan masing-masing gitu kan. Gimana ya? Yang satu gempal misalnya ya, satu kurus gitu kan. Nah, seperti itu gitu bisa. Ini bobot tuh seperti itu. Nah, Suara jangan ngeluh-ngeluh suara. ya. Kalau enggak, Nah, jadi pengaruh ya pemirsa, pengaruh apa antara 2 dan 3 itu dalam skala apa itu 114 itu kan, saya bilang 114 itu apa tuh dua-duanya itu nanti akan berpengaruh mulai dari angka 13 tadi itu yang saya bilang tadi ya, yang menjadi 139. Jadi di waktu masuk ke 139 ya kan, dia waktu nanti mengisinya itu, jadi itu ada dalam range 77 angka. Ini baru saya keluarin nih soal 77 ya. Jadi 77 angka itulah kekuatannya di situ gitu pemirsa. Jadi kalau 71 ya, 71 itu kan angka paling kuat saya bilang gitu ya. Nah, itu kalau itu mereka paling kuat itu kalau ini apa? Sebagai tensor gitu ya. Tetapi untuk gabungan bentar, gabungan dari angka 2 dan 3 itu ada di 77 angka range-nya itu ya. Iya. kiri ke kanan bawah. Iya. Nanti saya ceritain udah saya ceritain di TensorFlow 77 itu dari mana gitu ya. Jadi kan sisanya ke 114 itu ada 36 angka. Nah, 36 ini yang saya yang 36 ya kan. 36 salah satu angka yang nancep di laba-laba itu loh, yang sumbu X itu kan. Kan ada 30, 36, 102 kan. Nah, yang 36-nya itu yang nancep di situ ya kan. Iya. Nah, sebelum 36 berapa? 30 kan? 30. Nah, jadi di 77 angka ini itu saling ini nih, antara angka 2 dan 3 tuh kelihatan di situ gitu. Pengaruhnya masing-masing gitu ya. Jadi ada angka di 77 angka itu ada yang selang 2, ya kan? Ada yang selang 3. Ada yang selang balik lagi 2, kan 23 kan? 23, ada yang selang 3 gitu ya. Nah, di 77 angka itu ya kan? Selang-selangnya ini ya, kalau dihitung lagi balik angkanya ya kan, selang 2, selang 3 ya kan, nggak selang 1 dong. Berarti nggak 77 angka persis kan? Ada yang selang 2, ada yang selang 3 dong, gitu kan. Nah, di situ itulah fungsi dari angka 30 sebelum 36 yang masuk di sumbu X gitu ya. Jadi dia ngambil nancep di sumbu X itu jadi sebenarnya tadinya angkanya seperti sama dengan Gantt itu yang 330 ke 289. Jadi 30 ini juga tadinya 31. Jadi di angka 77 ini itu 31 itu.
angka yang selang-selang 2, 3, ada yang 2, ada yang 3 nih gitu ya. Gitu pemirsa. Jadi 77 ya kan. Nah 77 ini nanti yang Kalau menjadi pionir ya, menjadi pionir di skema 139 itu ya kan. Nah dia tuh menjadi pionirnya itu dengan komponen dia itu angka 11 dan dikali 7 ya kan, 11 kali 7 77. Nah jadi yang masuk ke 139 itu 77 ini diwakili oleh angka 11 itu gitu. Angka 11 yang membuat 7 kelompok gitu ya. Yang sebenarnya semuanya 77 gitu. Jadi 11 membuat 7 kelompok di situ di 139 itu. Kira-kira ya, paham ya pemirsa ya. Jadi kekuatan angka 23 itu ada di 77 angka. 77 angka ini yang masuk ke 139 diwakili oleh angka 11. Yang mula-mula masuk di situ angka 11. Ya kan? 11. 11 yang membuat 7 kelompok. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan ya, fungsi dari angka 11 itu sehingga membuat blok-blok dalam 7 kelompok gitu. Nah dari situ kita tahu nih apa nih, dari situ nanti kita padankan dengan otak di ibu saya gitu kan. Di ibu saya gitu. Jadi apa itu kita bisa perkirakan algoritmanya nih pakai 139 itu, ya kan? Iya. Nah 139 juga ini bagian gitu pemirsa dari yang 168 tadi. Jadi antara 115 ke 139 24 video ini gitu ya. Kan 139 kurang 115 itu kan, itu 24 kan persis. Nah ini juga padanannya dengan byte dan bit ya. Bedanya byte dengan bit itu, kalau byte itu di digital itu 1024 ya. Jadi kan awalnya kan 2, 4, 8, 16, 32, 64. Habis 64 berapa? 128, 256, 512, 1024 kan. Nah ini di kan saya bilang 1000-nya ini video itu tadi kan yang bilangan prima 168. 24-nya kemana? Nah ini 24-nya yang video-video yang sekarang saya buat ini gitu, yang dipublish setiap bulan ya kan. Nanti 1000-nya lain lagi sendiri gitu. Ini ngumpul jadi satu, jadi byte prinsipnya. Jadi 1024 tadi. Iya. Gitu. Jadi itu di apa? Nanti akan berhubungan semua tuh pemirsa. Jadi antara yang 139 dengan 71 dengan 69. Karena kalau nggak berhubungan dia bukan default. Prinsipnya gitu. Kalau satu sama lain apa yang saya uraikan tidak berhubungan, dia bukan algoritma default. Karena kalau putus itulah Alzheimer gitu. Prinsipnya gitu pemirsa. Kita harus cari di mana putusnya gitu sehingga dia tidak default gitu. Karena satu ciri-cirinya algoritma default itu adalah algoritma yang tidak bisa salah. Jadi tidak bisa nggak nyambung. Prinsipnya gitu. Masing ke masing kan saya sudah cerita ya. 1000 muncul lagi 1000, ke atasnya lagi muncul lagi 1000, muncul lagi 1000. Ini macam menyambung semua kan. Jadi kalau di alam semesta ya sampai ujungnya. Kalau elektron apa yang kecil sampai ke dalam-dalamnya gitu. What's gitu kan. Jadi paling besar kita nggak tahu seberapa besarnya, sampai yang ke paling kecil kita nggak tahu seberapa kecilnya gitu. Jadi kalau angka bisa masuk ke elektron kan
manusia kan belum sampai situ kan. Padahal dia juga masuk situ angka itu. Masa angka berhenti di elektron? Nggak mungkin dong. Betul? Ada something lagi di dalamnya lagi nggak tahu ya kan? Gitu. Jadi kalau dengan itu jadi utang saya 2 lagi ya, algoritma ya, soal blok sama ngisi bloknya ya. Nanti nah ini kan udah video dari 7 kasus itu ya, udah 4 ya, sisa 2 karena 1 udah nanti kemudian kita masuk ke kasus yang udah ada solusinya itu ya. Jadi ini dibalik, nanti dari situ, dari kasus yang udah ada solusinya, kemudian kita akan masuk nih di ID berapa aja di mapping yang 169 ini saya masukkan nih. Jadi kan kalau TensorFlow 68. Nah, untuk nanti yang sampai ujung ya, sampai yang udah solusinya itu di 10. Jadi kalau 28 kan di P sama NP tadi ID-nya. Nah, yang udah solusi itu di ID 10 itu masuknya. Karena awalnya kan 01 menjadi 10, ya kan? 10 ya kan? Itu harus bergerak dari situ. Video saya juga cerita dari awal jadi soal 10 itu. Jadi saya 10 itu dia saya taruh di 10. Kemudian teori yang akan saya ulas dua video lagi ya. Itu 11 12 ya kan? Nah, itu 12 itu apa itu? Nah, yang ngisi blok itu nanti paling berperan. Karena dia tahu blok-blok mana aja di otak itu yang menuju kesalahan algoritma itu. Nanti 12 yang ininya. Nah, 10, 11, 12 sudah 3 kan? Nah, 13 dilewat. Kenapa dilewat? Karena dia masuk buat tempat masuk yang 69 tadi ya kan? Jadi lewat 14. Jadi 14 itu berarti video yang turbulence ya. Iya sebentar. Oh bukan yang gap ya, yang gap. Yang turbulence-nya 15 ya kan? 15. Turbulence 15. Kemudian yang hipotesa Riemann itu 26. Kan saya udah cerita ya, 2-nya apa, 6-nya apa ya. Kemudian ke terakhir di 28. Ya kan 2 tambah 8 10 kan, balik lagi ke awal tadi kan. Kan harus begitu algoritma default itu ya, harus muter ya kan. 28 itu P sama dengan P. Ya kan? Nah, nanti mereka ini semua merupakan bagian dari 168 juga yang akan dihantarkan oleh TensorFlow dengan ID 68 itu ke 69. Jadi saya tujuannya itu sampai ibu saya bisa sembuh gitu. Ya, saya tujuannya nggak macam-macam gitu. Cuma untuk sembuhnya itu harus algoritma. Ini masalah besarnya di situ. Dengan algoritma alam itu yang saya bisa gali, yang bisa saya duga, ya kan? Karena ibu saya bilang 01 itu ya kan, sampai akhirnya saya ketemu P sama NP itu kan. Apa nih algoritma yang bersatu dalam otak ini gitu kan? Yang satunya harus benar, yang satunya bisa benar bisa salah, tapi bersatu. Wah, ini mah bilangan kompleks. Nah, dari situ permisa terus berlanjut. Akhirnya ketemu tuh 7 kasus milenial itu sejarahnya gitu. Jadi dari 7 kasus milenial ini juga saya tidak berusaha untuk cari solusinya gitu. Saya pakai metode yang sudah ditemukan. Kan ini kan dugaan. Nah, yang dugaan ini yang saya pakai sebenarnya. Jadi saya tidak menduga yang di luar yang udah mereka duga gitu. Saya tidak mencari solusi yang dugaan mereka benar atau enggak gitu. Jadi karena saya melihat dugaan ini bisa dipakai metode seperti misalnya ya hipotesa Riemann ini 10 triliun kan sudah diiterasi dan benar terus gitu kan. Kalau misalnya otak itu ada 1 miliar, saya kan nyusup terus tuh di algoritmanya. Nah, berarti harus ketebak dong
si sel anu tuh ada di ID berapa gitu kan. Bagaimana kalau misalnya nggak pakai bilangan prima? Sulit itu pemirsa. Udah miliaran itu ke bawah kan. Tapi kalau sampai bilangan prima dengan hipotesis Riemann mungkin bisa dipilah gitu sampai ke situ. Nah, dari situ nanti kita akan masuk ke deep learning gitu ya, dari yang tadi ya kasus milenial ya, yang udah sampai kita masukin gitu ya, metode-metode yang sudah ditemukan masuk ke deep learning. Deep learning ini apa tujuannya? Yaitu kan misalnya udah terdeteksi nih. Nah, di otak Alzheimer tuh di bagian sekian kira-kira algoritma yang ngacotnya. Nah, deep learning kita pelajari lebih lanjut gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang ada, entah dari kedokteran, dari komputer, dari apapun juga yang bisa membantu memecahkan algoritma yang salah tadi gitu ya. Untuk kita dorong, kita reverse algoritmanya itu sehingga bisa benar lagi gitu prinsipnya, tujuan besarnya gitu ya dari semua. Ya kalau saya lihat sih waktunya cuma 2 tahun gitu ya, 2 tahun maksimum 3 tahun, mudah-mudahan sih. Nah, Anda dengar kan? Nah, ini kebetulan udah jam 10 ya, jadi ini videonya kira-kira udah 2 jaman ya. Nah, jadi tidak sampai perlu 3 jam ya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Karena anda lihat sendiri ibu saya udah ngantuk. Nah, jadi saya udah bentar lagi harus mulai bimbing dia untuk tidur. Karena ini makan udah, yang lain udah, perhatikan saya ngomong udah, tidur kan. Nah itu itu saya berharap tidurnya bagus. Yang saya bilang saya ngejar dengkurnya bagus itu, karena dengkur yang bagus algoritma kucing jadinya kan. Dengkurnya kucing itu kalau dia berirama bagus itu obat itu pemirsa. Obatnya mudah-mudahan membantu menyembuhkan sel-sel otaknya ini gitu ya. Walaupun ini algoritma kan saya bilang ya, misalnya algoritmanya ini di tempat anu yang salah gitu ya. Tapi itu semua tidak akan punya arti banyak nih pemirsa kalau algoritma defaultnya sendiri nggak dukung. Jadi algoritma itu dukung. Saya ada video sebelumnya kan. Ya, algoritma default itu adalah kondisi dia secara jasmani di luar Alzheimer-nya dalam keadaan betul-betul seimbang gitu, proporsional. Kadar gulanya, kolesterolnya, vitamin D-nya, apa kan situ kan. Makanya kita canangkan ibu saya ini setiap 3 bulan sekali itu cek lab ya kan. Itu kalau misalnya ini terakhir itu bulan apa ya waktu itu ya, Desember, Januari, Februari. Nah bulan Maret nih saya akan bawa lagi nih ibu saya cek lab, akan dibandingkan dengan cek lab yang tadi ya. Jadi jaraknya kan 3 bulan. Nah kalau di 3 bulan ini menurut akupuntur ya Mas Anton itu ya stabil, bagus. Nah nanti tidak perlu 3 bulan lagi, itu nanti 6 bulan. Nah 6 bulan itu pemirsa cek lab 6 bulan. Kalau anda udah di umur seperti saya gitu ya, atau malah lebih gitu 60, kalau misalnya ada jaga kesehatannya pingin bagus, itu sebaiknya cek labnya itu setengah tahun sekali gitu. Jadi setahun itu 2 kali. Jadi ibu saya masuk ke default kan, di defaultnya cek lab gitu, itu setengah tahun sekali gitu. Ya sekarang aja ini kita ngejar karena sedang supaya cepat gitu dapat data itu kan, kita 3 bulan sekali gitu, nanti setengah tahun sekali gitu kira-kira pemirsa. Apalagi ya yang belum saya ulas ya. Saya targetnya tadi sampai angka 77 tadi tuh pemirsa ya. Oh ya ini pemirsa, satu lagi 77 itu kan masuknya 11 kali 7 ya pemirsa ya. Jadi di 11 kali 7 Anda lihat di grafik itu ya, kurva 18-19 yang udah saya terjemahkan dengan prime hexagon. Ada juga di halaman TensorFlow bagian terakhir. Itu kan dia masuknya di 11 ya kan. Nah di 11 itu
Ya pemirsa ya, itu kan di 11 coba lihat angka-angkanya itu, ya kan? Di situ ya. Itu mulai titik awalnya itu di angka 74 sampai 86. Nah, 86 kan saya udah cerita nih tadi yang angka 2 tadi ya. Yang membawa 86 dengan membawa 86 ini dengan 200 menjadi 286. Nah, mulainya tuh di 74 pemirsa. Tuh lihat di kurvanya itu kan ini kan 18, ini 19. Nah, ini di 19 ini Anda lihat yang 11-nya deh. Nah, karena kan tadi masuknya di 139 di 77. 77 itu diwakili oleh angka 11 versus 7. Nah, berarti kan 11 yang berfungsi di situ. Nah, yang membentuk 7 kelompok. Nah, 11 ini di angka di sumbu yang 19 itu ada di urutan ke-11. Nah, itu 74 mulainya pemirsa. 74 ini baik lagi tuh, unik lagi pemirsa. Coba 7 tambah 4 11 kan. Situ pemirsa. Jadi itu saya nggak bisa nerangin sampai situ ya. Cuman uniknya di situ gitu. Ya kan memang udah dibuat seperti itu gitu. Kalau nggak seperti itu nggak akan bisa menimbulkan suatu algoritma yang berulang gitu. Itu maksudnya di situ. Sama dengan 619 tadi kan. Yang angka prima ke 114 itu juga fungsinya utamanya di situ sama. Jadi nanti untuk pembagian blok itu ya Anda udah bisa terka ya. Kita berhubungan dengan angka 77 menjadi 11 kali 7. Nah, kemudian 11. Nah, 11 ini kita mulai nih. Ya kan? Di yang tadi yang saya bilang di kasus milenial yang ID-nya 11 digabung sama ID-nya 12. Ya kan? 11, 12. Nanti masuk ke yang 14, 15 terus gitu ya sampai nanti ada 11 kali 11 dalam 7 kelompok itu. Nah, itu yang membentuk 139. Di 139 ini ada kerangka laba-laba yaitu 29, yaitu angka prima ke 10. Tambahkanlah jadi 168 jadi 1000. Ya kan? 1000 ini baru di sumbu X. Nah, itu si laba-laba yang jaga masuk ke untuk sampai ke alam semesta. Sumbu Y dulu dong, itu lebah ya kan, si lebahnya 329 masuk semut 289 ya kan, 28 sini 289 ini yang membawa kembali dengan EM sama MC kuadrat itu dia fungsi kuadrat membawa lagi ke 1000 balik lagi kan yang tadi ya pemirsa. Jadi sederhananya algoritma default itu seperti itu gitu bro. Cuma saya membaginya harus berdasarkan jumlah bilangan prima dan 1000 itu 168 itu. Di 168 itu ada yang saya bilang kan 114 angka 619 sebagai angka prima ke 114. Jadi di situ ada 114 defaultnya gitu yang tidak bisa salahnya. Yang tidak boleh salah atau tidak bisa salah gitu kan. Itu algoritma itu di 114. Nah, yang kita boleh salah, boleh benar, boleh salah, boleh benar ada di 115 sampai 168. Jadi di situ itu ada angka jadi kan 115 sampai 168 itu ada 54 ya kan. Kalau 114 ditambah 114 ditambah 54 kan 168. Sedangkan kita harus masukin di 69 ya kan, supaya masuk ke 139 tadi ya. Nah, jadi di 139 berarti dari 54 tadi kita harus ada bayangan nih
memakai angka di atas dari 115 itu ke 69. Jadi udah supaya si TensorFlow ini masuk ke situ gitu. Nah, kalau ID-nya kita jumlahkan kan 54 tambah 1 55. Itu pemirsa. Nah, 55 ini berhubungan lagi sama yang 77 tadi. Tuh kan? Angka prima itu seperti itu gitu. Jadi 77 ada 11 di situ kan? Si ini 55 ada faktor 11 juga kan? Itu nanti yang masuk sebagai teori dasarnya untuk yang penyusunan blok-blok tadi gitu pemirsa. Jadi itu ya target saya untuk video ini, saya sampai angka 77 dan 74. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya, di mana mereka berfungsinya gitu ya, sampai 139. Di 139 itu ada apa aja di situ yang membentuk DNA, dari DNA sampai ke kromosom menjadi organ menjadi sel otak gitu kan, menjadi otak itu ada 5 bagian. Nah, balik lagi kan pemirsa saya, udah ketahuan kan algoritmanya, kira-kira saya tujuannya nanti ujung-ujungnya kemana nih gitu kan, kira-kira kebayang gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja apa yang yang saya pikirkan, ya kembali lagi ya, idenya itu bukan saya gitu. Saya terjemahkan apa yang ibu saya waktu itu bilang soal 01 itu, hanya itu aja. Idenya tuh dari situ. Kalau waktu itu ibu saya tidak bilang 01, sampai sekarang saya juga sama seperti orang lain. Nyarinya Alzheimer itu obatnya itu yang dicari-cari orang semua ini, nggak akan kepikir ke algoritma sama sekali, nggak ada kepikir. Ya wajar kalau semua orang lain nggak ada yang mikir ke situ, ya kan, karena nggak ada yang ngarahkan. Saya yang ngarahkan ya ibu saya sendiri gitu. Padahal dia menderita Alzheimer, kan aneh kan sebenarnya. Aneh itu sebenarnya, walaupun saya nggak percaya tahayul ya, tapi karena sekarang gini pemirsa ya, dia Alzheimer ya, dia jelas tidak bisa bicara lagi secara logik gitu ya. Cuman anehnya begini pemirsa, kalau soal 01 gitu ya, kalau saya sama abang saya ngerti ya, ibu saya waktu sehat itu juga tidak mengerti 01 itu apaan gitu, tapi dia bisa ngomong 01 gitu ya kan, dalam keadaan Alzheimer lagi kan. Berarti something dong ini di sini, di kalimat ini gitu ya kan. Itulah yang makanya saya kejar. Nah, jadi mulai dari 01 itu bisa jadi 0 menjadi 1 gitu kan. Dari tidak fungsi menjadi fungsi, itu sebenarnya di situ aja tujuan semua ini gitu. Dan kalaupun misalnya ya yang saya pikirkan salah ya pemirsa ya, kemudian ada orang nemuin ada obatnya nih dan bukan algoritma, saya malah syukur. Saya berhenti ini semua nih, betul kan, ngapain lagi kan gitu pemirsa. Ada karena tujuannya menyembuhkan Alzheimer ini. Kalau misalnya orang ada yang nemuin dulu algoritma misalnya tablet apa gitu ya, dan betul ya itu dari kedokteran, dan kedokteran membuktikan bahwa itu benar menyembuhkan Alzheimer ya. Jadi bukan menduga, nggak boleh pemirsa. Jadi kalau menduga doang ini pasti obat keras itu jangankan obat Alzheimernya yang sekarang belum ditemukan ya, yang menyembuhkan Alzheimernya, obat yang tidak menyembuhkan Alzheimernya, yang saya bilang di video awal itu ya, yang supaya dia ingat gitu kan, dia memakai suatu obat yang menggantikan zat kimia, karena zat kimia ini drop terus gitu kan, sehingga dia tidak bisa mengingat gitu. Dibantulah sama obat ini gitu ya. Kalau menurut saya ya malah kesian gitu pemirsa.
seolah gini gitu ya, dengan obat itu ya, logikanya ya. Ini maaf ya buat kedokteran juga ya, kalau misalnya nyimak video saya nih ya. Prinsipnya begini gitu ya. Orang Alzheimer disuruh nginget. Padahal nginget itu adalah yang dia tidak bisa gitu. Tapi didoping sama obat ini, suruh nginget gitu kan. Jadi misalnya mobil gitu, ya kan, mobil ini udah payah gitu untuk jalan gitu kan, dipaksa jalan gitu, semacam itu gitu. Berarti kan ada efek sampingnya itu. Iya, itu logika saya ya, yang mungkin dunia kedokteran tidak apa tuh maksudnya, tidak setuju. Tapi mereka sendiri mengakui kalau obat yang ada sekarang ini itu tidak menyembuhkan. Dan cuman sayangnya mereka bilang memperlambat, padahal menurut saya enggak juga gitu ya. Cuman saya tidak mau memperpanjang itulah gitu ya. Itu ya, itu akan saya bilang kan P sama NP, otak-otak Anda gitu ya. Mereka saya juga bilang otak-otak dokter atau kedokteran, ya terserah mereka gitu kan. Nah sekarang ini otak-otak saya, terserah saya juga kan, prinsipnya balik lagi ke situ kan. Nah, jadi terserah masing-masing lah gitu. Sama Anda juga gitu kan, menyimak ini ya otak-otak Anda gitu kan, terserah Anda dong gitu ya, percaya atau enggak ya kan, otak-otak Anda gitu kan. Nah itu ya, yang apa, keistimewaan otak kita gitu. Mau dipakai salah, mau dipakai benar, nggak ada masalah gitu. Tapi sel otaknya sendiri untuk membuatnya itu harus benar gitu. Kalau nggak benar, itulah yang terjadi sama Alzheimer. Itu yang prinsipnya dari semua ini gitu. Jadi apa? Tadi ibu saya lihat udah ngantuk ya, belum nguap lagi nih. Jadi apa? Videonya ini udah sekitar 2 jam lebih ya mungkin ya. Jadi ini merupakan video terpanjang berarti ya. Tapi saya tuntaskan gitu ya, utang saya untuk turbulence ya. Ada sebagian di sini, ada sebagian di video sebelumnya gitu kan. Jadi saya masuk ke gap tadi kan, soal 69 ya kan. Kita akan masuk ke 139. 139 itu nanti di blok tadi ya. Di blok tadi, kemudian nanti dipecah lagi ya kan, sampai ke titik-titik tertentu di mana kita bisa mendeteksi neuron-neuron di otak gitu kan. Itulah dari situ nanti mulai masuk ke deep learning ya kan, deep learning, deeper learning maksudnya, deeper, jadi pembelajaran lebih dalam lagi gitu kan, untuk masuk ke algoritma yang salah ini. Gimana cara perbaikinya? Itu nggak memperbaikinya sama ribetnya juga nih. Jadi step demi step semua ribet gitu prinsipnya gitu ya. Ya, cuman alhamdulillah syukurnya. Jadi ya seperti saya udah pernah ulas juga di video sebelumnya. Jadi saya bersyukurnya itu saya bisa konsen gitu. Saya tidak pikirkan yang lain di luar usaha saya untuk menyembuhkan, itu nggak masalah gitu. Jadi nggak seperti orang kebanyakan gitu kan, harus mikirin kerja, harus mikirin cari nafkah. Yang udah pensiun juga masih mikirin ini ini gitu kan. Banyak lah masalah gitu kan. Jadi saya udah dekerut kan, kompres semua gitu. Jadi hanya mikirkan Alzheimer-nya ibu saya gitu ya. Itu ya, saya udah syukur banget ya. Makanya setiap kemajuan ibu saya itu saya syukuri gitu kan. Dan kemundurannya juga saya pelajari, dan memang itu mau nggak mau semua orang Alzheimer juga seperti itu gitu ya. Tapi ya insya Allah gitu ya, namanya juga kita usaha gitu ya. Yang salah itu tidak usaha, betul kan pemirsa ya? Hanya menunggu. Nah, itu jelas tidak betul. Tadi kalau usaha tuh mau hasilnya salah, mau benar, itu betul gitu. Ya kan? Orang kita kan manusia itu terbatas gitu kemampuannya gitu. Ya kan?
Kita tidak bisa menentukan, tidak bisa kuasa untuk memastikan bahwa hasilnya tuh pasti benar gitu. Nggak bisa kan, semua orang juga begitu. Tapi usahanya harus, gitu kan, semaksimal apa yang kita bisa gitu. Masalah benar enggaknya ya itu yang Maha Kuasa gitu yang nentuin gitu. Kayak gitu. Nah, ibu saya juga kelihatan puas, senang, efektif berarti kan. Nah, saya mau buat video ini, dia juga riang kan, anak-anak bisa lihat sendiri kan. Lebih banyak seperti ininya, riang, senang, gembira, makannya juga bagus ya. Itu aja udah saya syukurin gitu ya. Jadi kayak gitu pemirsa. Jadi masih panjang perjalanan. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Terima kasih perhatiannya.